Pedang ini memberimu 200 level instan hanya dengan memakainya. Tapi pedang itu cuma bisa menebas 2 kali sebelum hancur selamanya. Sekarang, ia terkunci di museum. Tapi cowok ini menemukan cara memakainya tanpa batas. Lihat, sana, Haruto punya kemampuan paling diremehkan di dunia ini. Lihat deh, bagaimana dia mengambil onigiri, menyalinnya, lalu cowok ini tinggal menempelkannya, persis kayak di Windows. Wah, Ctrl C, Ctrl V versi manusia. Kedengarannya sih, bisa bikin game rusak, kan? Nah, tapi ini dia masalahnya. Karena apapun yang dia salin, langsung lenyap begitu keluar dari inventarisnya. Coba bayangkan, bagaimana kalau dia terus menyalin dan menempelkan Halisa? Pedang panjang itu tetap di dalam inventarisnya. Dia bisa selamanya berjalan. Dengan 200 level di atas level dasarnya. Itu sih, broken parah nggak sih? Seharusnya sih, skill ini bakal asteris OP asteris banget, kan? Tapi nggak juga, soalnya sekarang ini, ada yang nyuruh si sampah buat nasi mana, dan sana nurut aja. Sayangnya, saat ini, satu-satunya yang bisa dia lakukan cuma menyalin mananya sendiri, lalu menyelipkan yang asli dari belakang. Sementara itu, dia menyimpan salinan mana itu pada dirinya agar tidak lenyap. Dia lalu memberikan yang asli kepada pria itu, yang setelah merasakan kehanatan anak kita di punggungnya, bisa mengeluarkan skill petir gede banget. Seharusnya sih, kemampuan salin menyalin ini skill yang broken parah. Tapi di dunia ini ramuan mana murah banget, jadi sana diperlakukan kayak pecundang biasa. Yang cuma dianggap berguna buat hemat uang doang. Pemburu lain cuma bisa ngejek si malang tak berguna. Bajingan jelek ini, kesalahan besar, soalnya mereka nggak tahu apa yang bakal terjadi sama anak kita ini. Lihat deh. Nah, ini dia masalah sebenarnya, entah kenapa. Bagi Sano, naik level itu bikin pusing 7 keliling, beda banget sama yang lain. Dungeon demi dungeon, dia tetap nyangkut di level 29. Padahal, di level 30, sesuatu yang besar akan terbuka. Ingat itu, dan hari ini, keadaan makin parah saja. Guildnya langsung memecatnya, mereka tidak melihat potensi sama sekali. Meski begitu Sano punya mentalitas Sigma Green Set yang tak tergoyahkan. Meski nyaris jadi gelandangan, dia langsung kembali, farming. Laba-laba bermulut besar ini menerkam untuk melahap mereka semua. Tapi hari ini, para mob sedang diajari pelajaran oleh si Pirang. Dia meminta Sano untuk mengirimkan mana hangat dari belakang. Dan sang bro pun langsung melaksanakannya. Dia mengeluarkan semburan api besar-besaran. Sayangnya, dia masih saja nyangkut di level 29. Sekarang mereka di ruang bos. Sang ketua bilang hati-hati, tapi si Piran sudah pasang wajah itu. Kau tahu kan wajahnya? Wajah, aku akan merusak segalanya. Dia menendang batu. Batu itu mengenai jaring, dan kini bos terbangun. Kekacauan pecah, blokade, tebasan, di mana-mana. Jeritan di mana-mana, semua mengerahkan segalanya. Si Piran merasa terlalu sombong. Setelah Sano menghangatkannya, dari belakang, dia meluncurkan bola api raksasa. Sialnya bagi dia, si bos laba-laba itu punya gerakan kilat. Dia menembakkan rentetan jaring yang memblokir dan memantulkan bola api si Piran, langsung ke arah telur-telurnya sendiri. Menciptakan penetasan paksa yang membuat Sano kita sampai gemetar. Kini semuanya usai. Sang ketua sampai pucat pasi seperti anak gadis yang ketakutan. Setiap anggota tim langsung dimumikan secara gratis, dengan kematian brutal tak lama setelahnya. Santa di sana santai-santai sampai ajalnya tiba, dan dia mati, atau tidak. Sebab cowok ini cuma curang, dia membuat salinan dirinya di pintu masuk dungeon. Satu-satunya yang tetap di tempat saat disalin, dan dengan begitu dia menciptakan titik respawn. Jadi, dengan skill curang ini, dia terus mencoba, namun sayangnya, dia hanya cowok biasa melawan bos LV80. Sekarang dia kembali ke balik pilar, babat belur, dan remuk. Dia tidak bisa mati, tetapi juga tidak bisa kabur, lalu dia melihat salah satu anggota tim masih terjebak di jaring. Sang pemimpin yang sudah kita tahu pasti akan mati itu memohon bantuan. Tapi Haruto tahu, tidak ada gunanya menyelamatkan pria itu, bosnya sedang menghancurkan segalanya. Dan Haruto memutuskan untuk mencoba sesuatu. Dia kesal karena setelah semua ini, dia mungkin mati tanpa mendaratkan satu serangan pun, tepat saat bos itu menyerang. Haruto mengayunkan serangannya ke kaki bos, berhasil membelokkan pukulan itu tepat pada saat itu. Dia mendapatkan sedikit pengalaman dari serangan yang berhasil, dan akhirnya naik level. Tapi saat dia melihat notifikasi itu, bam! Bos itu mendaratkan pukulan telak tepat ke dadanya. Sekali lagi, dia sudah menyiapkan salinannya. Dan muncul kembali dengan salinannya. Masalahnya, serangannya masih sama sekali tidak mempan terhadap bos ini. Tapi anak licik kita ini akan melakukan trik ala Ray Zero. Tidak peduli dia harus mati ratusan kali, suatu hari dia akan menjatuhkan monster ini. Makhluk itu menyerang lagi dan Haruto menerjang masuk. Ia bergumam, sedikit demi sedikit. Ia pasti akan menang. 3 hari berlalu setelah kematiannya berkali-kali. Sebagian besar senjata rekan satu timnya rusak. Namun, Haruto akhirnya jadi jauh lebih kuat.
Sementara itu, Ratu Laba-Laba terlihat babak belur. Ia tak bisa memulihkan diri dari semua kerusakan yang Haruto timbulkan. Ia meluncurkan gelombang jaring lagi. Kali ini, ia merasa sudah terbiasa dengan kecepatan. Proyektilnya, ia menyabetnya lagi. Ia melompat, memanjat kakinya, dan langsung naik ke kepalanya. Menjerit agar ia mati saja, ia menusukkan pedangnya langsung ke otaknya. Otak Ratu Laba-Laba langsung patah jadi dua seperti ranting murahan. Ia melempar Haruto, membantingnya ke tanah dan mengaum. Tepat saat ia akan menggigit Haruto, retakan menyebar di sekujur tubuhnya. HP-nya akhirnya mencapai 0, lalu ia meledak berkeping-keping. Haruto hanya terbaring di sana, benar-benar terkuras setelah kematian berkali-kali itu, otaknya sudah seperti bubur. Lalu ding ding ding, banjir notifikasi naik level memenuhi layarnya. Hadiah mengalahkan Ratu Laba-Laba Agung diberikan. Pahlawan kita ini memutuskan untuk memeriksa temannya setelah 3 hari penuh. Tapi saat ia hendak keluar, sesuatu menghantam tepat di sampingnya. Ia mendongak dan, oh, tidak mungkin. Sekumpulan laba-laba, pergi sana, kalian para makhluk albino aneh. Masalahnya, ia tak punya senjata. Dan pria di sampingnya hancur lebur. Ia tak mau meninggalkannya begitu saja sampai mati. Kilas balik, 2 jam sebelumnya, di sebuah jembatan di Tokyo, di dalam mobil. Seorang prajurit bernama Morgan, level 112, bertanya pada seorang gadis bernama Ares berapa kali dia sudah ke Jepang. Ares, seorang penyihir level 131, menjawab ini kali keduanya. Morgan lalu bertanya apa itu tanah kelahiran ibunya. Ares bilang itu tidak penting, dia di sini karena satu alasan, ada sesuatu yang ingin dia temukan di salah satu dungeon Jepang. Morgan bilang akan bagus jika dia menemukannya. Namun Ares memperingatkan agar Morgan tidak terlalu ikut campur urusannya atau dia bisa terluka. Tepat saat itu, sebuah suara dari intercom mengumumkan bahwa truk sedang melintasi dungeon gerbang pelangi, atau dungeon jembatan pelangi, entahlah. Pokoknya ada pelangi, ada jembatan, dan ada dungeon di dalamnya. Semua peralatan elektronik akan dinonaktifkan selama 5 menit. Karena gelombang elektromagnetik, rupanya ada dungeon tepat di bawah jembatan. Dan pria itu sangat ingin memeriksanya. Di dekat sana, di sebuah kantor, seorang hunter bernama Shinoda Satoru. Level 21, jadi, ya, dia masih kelas 3. Dia mengeluh tempat ini membosankan sekali. Temannya di sebelah bilang itu mungkin karena dia cuma dapat pekerjaan ini pakai koneksi, dan jujur saja, tanpa koneksi, kau tidak akan bisa masuk tempat seperti ini. Tiba-tiba, seekor slime menabrak kaki Satoru. Satoru berjongkok untuk memumutnya, bilang, yang ini lumayan imut. Jauh lebih baik daripada yang seram-seram di dalam dungeon. Lalu dia bertanya, apa normal kalau makhluk kecil ini ada di luar? Teman Satoru bilang, iya. Tapi suaranya terdengar gugup. Lalu, bam, sesuatu menghantam punggung Satoru. Dia berbalik dan bayangannya saja sudah cukup memberitahu. Ogre raksasa itu hampir menjadikannya selai. Yep, game over. Kecepatan monster itu memang luar biasa. Kini, kembali ke masa kini, Sano Haruto kita berhasil selamat. Sekali lagi, dengan trik salin tempel andalannya, dia bertekad mencapai level 50 selanjutnya. Biasanya, di level itu segalanya mulai lebih mudah, kau akhirnya bisa menemukan grup dungeon yang layak. Dan tentu saja, grup yang lebih baik berarti jarahan lebih bagus dan XP lebih banyak. Hidup terasa begitu indah. Saat dia berpikir inilah saatnya bersinar, tiba-tiba sekelompok orang menyerobot jalannya. Berteriak menyuruhnya minggir. Dia bingung, mencoba mencari tahu alasannya. Kenapa semua orang berlarian seperti ayam tanpa kepala? Seseorang di depan bertanya, apa kita benar-benar akan masuk sebelum guild-guild besar tiba? Orang lain itu menjawab, kita harus. Pedang legendaris sedang dibawa masuk. War Grand menerima kabar. Berita bagus, pedang itu dekat. Berita buruk, sebuah dungeon baru saja meletus di area itu, tepat di atas gedung asosiasi. Beberapa pesawat disiapkan untuk diluncurkan. Para hunter sepertinya lebih fokus pada melindungi pedang legendaris itu, karena, ya, benda itu bernilai selangit. Namun, seseorang melangkah maju dan berkata untuk mengikuti perintahnya, dia adalah pemimpinnya. Gadis paling tegas yang pernah kita lihat dalam beberapa hari terakhir mengumumkan bahwa prioritas asosiasi adalah membunuh monster dan menyelamatkan warga sipil, ujarnya sambil menaiki kapal. Dia bilang, hal lain bisa dibahas nanti. Saat itulah seseorang di belakang mulai berteriak bahwa mereka ingin pergi. Nanas mengabaikannya dan menyuruh semua orang naik. Dan tentu saja, itu Sano kita. Memohon ikut. Dia bilang sudah 5 tahun di Asteris Guild Asteris. Kenal semua orang. Dia akui tidak sekuat itu, tapi ingin bantu selamatkan warga sipil. Dia terlihat bingung, mungkin bertanya-tanya apa gerangan yang dipikirkan si tong sampah berjalan ini. Jadi, ada Haruto yang sedang berpidato dramatis tentang betapa setiap bantuan dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Nanase, yang lebih tertarik pergi daripada berdebat, hanya menghela napas dan membiarkannya naik. Berikutnya, tahu-tahu bam, dia sudah di dalam. Nanase santai saja bilang,
Dia dengar Haruto menyelamatkan rekan junior di sarang laba-laba. Wah, kedengarannya dia orang yang altruistis sekali. Haruto berterima kasih sambil berpikir dalam hati. Dia hanya menyelamatkan anak malang itu karena ada keuntungan di dalamnya. Sama seperti sekarang, dia di sini hanya demi jarahan. Hunter lain mulai bicara. Bukannya dungeon jembatan pelangi sudah kita stabilkan. Sekitar 3 minggu lalu, kenapa bisa pecah lagi? Nana bilang hal seperti ini sering terjadi, makanya mereka harus selalu siap. Tugas mereka adalah memastikan bencana 15 tahun lalu tidak terulang lagi. Kilas balik, dulu, banyak gerbang dungeon meledak sekaligus. Tidak ada cukup hunter di dunia untuk mengatasinya. Monster-monster bebas berkeliaran. Di tengah kekacauan itu, Ibu Haruto jadi penakut. Di bawah mobil, tapi di hari itu, dia juga melihat semacam makhluk transenden. Seperti sesuatu dari dimensi lain, saat itulah dia mendapatkan kemampuan atau kutukannya. Sulit dikatakan, suara itu hanya menyebut 20 tahun. Dia masih tidak tahu apa maksudnya. Apakah itu durasi kemampuannya, umurnya, atau hal lain, tapi dia tahu ada tanda di lehernya, dan waktu terus berdetak. Dia yakin entitas itu muncul hanya karena bencana besar. Mungkin, tanda jam pasir itu menghitung mundur ke yang berikutnya. Jika itu benar, dia hanya punya 5 tahun lagi. 5 tahun untuk menjadi pemburu terkuat yang dia bisa. Kembali ke jembatan, DUARL. Gerbang meledak terbuka lebar, mobil-mobil berterbangan seperti batu, kekacauan di mana-mana. Para pemburu di darat sudah kewalahan. Tidak cukup orang untuk melindungi warga sipil. Seekor goblin kecil mencoba menusuk seorang anak, yang berhasil mendaratkan serangan pedang ke perut, tetapi tepat saat goblin lain datang dari belakang. Seseorang menebasnya di udara. Tunggu, kedua orang ini benar-benar selamat. Orc sialan yang marah tadi. Orang-orang ini lebih tangguh dari kelihatannya. Pria itu memberitahu bocah kaya manja itu untuk fokus lain kali. Dia tidak akan menyelamatkannya lagi. Ternyata, saat orc itu hendak menghancurkan mereka berdua, dia pada dasarnya memeluk bocah itu menjauh dari bahaya. Nyaris saja mereka selamat. Tsunoda Satoru, yang terlihat emosional, berpikir, orang ini menyelamatkanku 2 kali. Sekarang dia bertanya tentang bala bantuan, tapi pria itu mengatakan ada yang tidak beres. Namun, mereka seharusnya sedang dalam perjalanan untuk saat ini. Langkah terbaik adalah menyeberangi jembatan dan bergabung dengan mereka. Tidak ada yang sok jagoan sendirian sebelum bantuan datang. Sementara itu, seekor beruang raksasa sedang memukuli truk. Itu monster level 190. Di belakangnya, Grant dengan gugup bertanya, apa truknya bakal kuat menahan? Iris bilang jangan khawatir, dia sudah pakai pertahanan level maksimal. Bahkan monster level 400 pun tak bakal bisa menembusnya semudah itu. Lalu, semua orang mendongak, dan melihat kapal-kapal dari Sage Agung tiba. Tunggu, bukan. Itu bukan kapal Sage Agung. Grant berteriak, hei, kalian, awas. Ternyata, yang mereka lihat sebenarnya adalah naga raksasa bernama Weisa. Nana menyuruh semua orang bersiap menghadapi benturan. Monster itu mengisi serangan. Boom, ledakan menghantam kapal secara langsung. Seluruh anjungan bergetar, runtuh. Oke, tapi tunggu dulu. Di mana sih kapal-kapal guild ini? Dari yang terlihat, mereka ada di atas naga. Atau mungkin tidak, jujur, aku juga bingung. Nih, 1 detik di anjungan. Berikutnya di kapal. Dia menembakkan bola api lagi, dan kali ini, iya. Itu benar-benar menghantam kapal. Kekacauan total. Orang-orang melompat keluar. Untuk bertarung, Nana sendiri sudah mendarat di tanah. Salah satu pejabat bilang, asosiasi yang ambil alih sekarang. Mereka semua terlihat percaya diri. Tapi, jujur saja, bendera kematian karakter sampingan sudah terpampang nyata di dahi mereka. Sementara itu, Nanis bertanya tentang seorang pemburu tertentu, si Hajin itu. Kadang mereka pakai nama Koreanya, kadang Jepang. Aku juga bingung, kok. Jangan khawatir. Tapi dia yakin pria ini tidak akan mati di sini. Lalu, dia meluncurkan mantra api neraka, yang entah kenapa terlihat seperti air. Tapi hey, menghantam bos tepat sasaran. Oke, kembali ke Haruto. Dia melayang di udara, menggunakan skill jaring laba-laba pada tiang lampu. Berayun ke tempat aman seperti Spider-Man culun, sementara yang lain sekarat di mana-mana. Dan pria ini masih saja khawatir meniru pedang naga legendaris itu. Kelompok asosiasi mendorong maju menyeberangi jembatan, mereka semua cemas. Mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya bagi mereka, tentu saja tidak ada yang mau melawan Kwaisu. Namun, itu adalah cara tercepat untuk menutup gerbang. Sementara itu, Haruto santai berjalan di antara mayat-mayat monster. Semuanya tercabik-cabik, makhluk-makhluk ini tidak terlalu kuat. Masalah sebenarnya dengan serigala adalah mereka tidak pernah datang sendirian. Di dekatnya, Shinobu Satoru menebas musuh-musuh. Berteriak sekuat tenaga, namun temannya, yang tadi, tergigit di tulang rusuk dan kondisinya tidak baik. Hermeto melihat situasi itu sekilas. Mencoba menganalisis dan memutuskan, bukan masalahku, dia punya hal yang lebih besar untuk dikhawatirkan.
Seorang pria besar, yang tadi menyelamatkan temannya, berteriak pada Haruto untuk lari, katanya. Tidak mungkin dia selamat dari kekacauan ini tanpa hunter tingkat atas, kan? Lalu, sebuah cakar raksasa menghantam dekatnya dan seluruh kawanan muncul. Itu adalah serigala bulan, dan masalah dengan mereka, meskipun mereka hanya level 15. Mereka datang dalam jumlah besar, gila. Shinobu Satoru mungkin bukan protagonis. Tapi pria itu punya nyali. Dia berteriak bahwa jika seniornya terluka melindunginya, maka dia akan mati melindungi seniornya. Saat itulah Haruto teringat, menyelamatkan ketua tim itu di Spider Dungeon, dan astaga, dia mulai lagi. Waktunya melakukan hal bodoh lagi, ya. Seekor serigala menerkam Haruto, dan sepertinya, dia akan digigit. Oh, tidak, tunggu. Kukira Haruto akan menyelamatkannya, tapi bocah itu berbalik dan memenggal kepala serigala itu sendiri. Seekor lagi menyerbu dari belakang, dan lagi-lagi, bocah itu berhasil bertahan. Sepertinya Haruto benar-benar tak mau membantu, ya? Lalu serigala ketiga menerkam leher belakang si bocah. Akhirnya, protagonis kita muncul. Dia menyeruduk benda itu di udara. Ayolah, Haruto, mungkin bawa senjata lain kali, ya? Dia bertanya apa si bocah baik-baik saja. Anak itu bilang iya, tapi menyuruhnya melihat sekeliling. Iya, jumlah makhluknya masih sangat banyak. Si bocah bilang Haruto harus lari. Meskipun mereka monster level rendah, kita tidak bisa menghadapi sebanyak ini. Tapi Haruto hanya menyeringnya dan berkata, ini adalah situasi yang sempurna bagiku. Bocah itu, yang jujur saja di titik ini lebih terasa seperti adik kecil Haruto, tampak sangat bingung. Haruto mengeluarkan sesuatu dari inventarisnya dan berkata, dia sempat agak kesal karena tidak bisa menjualnya, tapi sekarang, dia sangat bersemangat melihat bagaimana benda ini berinteraksi dengan skillnya. Serigala-serigala menerkam, dan Sitoru menjerit panik. Tapi saat itulah Haruto menamparkan perekat Troll plus V, skill jaring laba-laba raksasa yang ia salin dari bos. Seketika, semua serigala terjerat. Mereka tercekik dan meronta-ronta, saling bertabrakan, semuanya terjebak bersama. Seperti spaghetti di antara bakso, benar-benar tak mampu melawan dalam hitungan detik. Tumpukan raksasa monster yang kusut terbentuk, sementara Haruto hanya berdiri di sana seperti bos besar. Leveling up-nya terlihat bagus, persis seperti yang dia harapkan. Sebuah skill imobilisasi area. Memang sempurna untuk musuh yang mengerubung. Jadi, Toru terkapar di sana sambil bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Dia bertanya apakah Haruto dikirim oleh asosiasi Hunter. Dan Haruto, secara teknis tidak berbohong, menjawab, ya, bagaimanapun juga, aku satu helikopter dengan mereka. Pria yang terluka itu, dengan sangat rendah hati, bahkan meminta Haruto untuk membawa seniornya ke tempat aman. Agar dia tidak mati, tapi tentu saja, anak-anak itu seperti, mana mungkin aku meninggalkan seniorku. Haruto, terkesima dengan kesetiaan sampai mati ini. Berpikir dalam hati, orang-orang ini rela mati satu sama lain. Aku sendiri tidak akan mati untuk siapapun. Merasa sedikit tergerak, dia membuka inventarisnya, mengeluarkan ramuan, dan menyerahkannya kepada keduanya. Dia berkata itu tidak cukup untuk membuat orang itu terus bertarung, tapi setidaknya akan menghentikannya dari kematian. Pria yang terluka itu menatapnya seperti, astaga, ramuan ini mahal sekali. Haruto hanya membalas, aku ingin kalian selamat dari sini. Bawa seniormu bersamamu. Jadi, Toru jelas-jelas terpesona sekarang, anak ini benar-benar tergila-gila. Dia jadi sangat emosional, berterima kasih pada Haruto, dan memperkenalkan diri sebagai Kanseong. Oke, catatan untuk nanti, nama-nama baru yang muncul tetap dalam bahasa Korea. Tapi yang lama-lama akan selamanya dalam bahasa Jepang. Haruto sendiri tidak peduli. Dia baru saja beranjak pergi, tapi kemudian tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Hey, apa kalian melihat para hunter internasional di sekitar sini?" Soalnya, dia tahu merekalah pembawa pedang legendaris itu. Sementara itu, kembali ke beruang tua besar yang mendekat ke truk. Eris dengan santai menahannya dan menidurkannya seolah itu bukan masalah besar. Gren terkesan dia memiliki begitu banyak kemampuan non-mematikan. Tiba-tiba, sebuah proyektil melesat masuk. Gren bereaksi instan dan memotongnya di udara. Dia bergumam bahwa itu hanya masalah waktu sebelum seseorang mencoba mencuri pedang itu di tengah semua kekacauan ini. Wajah Eris langsung berubah. Sekelompok bertopeng maju, mengatakan dia jeli sekali karena menyadarinya. Jadi, lebih baik dia menyerahkannya sekarang. Belum sempat Gren merespons, mereka sudah menyerang. Gren menangkis dan berteriak bahwa mereka bukan target yang mudah. Ada alasan mengapa mereka dipilih untuk melindungi pedang ini. Dia menyuruh Eris mundur. Meskipun begitu, si cowok itu malah menyerbu masuk. Tentu saja Eris sudah bilang jangan. Seperti yang kita semua duga, dia akan mati. Yep, dia membeku di tengah serangan. Jatuh berlutut, batuk darah, benar-benar tertegun. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Eris menjelaskan mereka menggunakan ramuan yang memblokir penyerapan mana. Yang berarti, jika dia mencoba menggunakan skill apapun, dia akan mati. Pemimpin bertopeng itu mengucapkan selamat kepada mereka. Katanya, mereka tidak pernah meremehkan target mereka.
Eris berkomentar bahwa mereka pasti sangat putus asa jika mereka menggunakan item yang dilarang oleh asosiasi. Sebuah lingkaran sihir menyala di jarinya, dan dia berkata, keadaan akan menjadi sangat tidak nyaman. Salah satu dari mereka mencoba memukulnya dengan bola api. Mengolok-oloknya, seorang penyihir tanpa mana. Lebih baik mati saja, gerakan buruk dalam sedetik. 30% kepala dan bahunya lenyap begitu saja. Instan, pria itu tumbang seperti balok. Bos musuh mulai menyerbu untuk merebut pedang, sementara kelompok mereka justru sedang dicabik-cabik. Dilempar dari jembatan, dimakan hidup-hidup. Komandan bertopeng pun menyadari. Tunggu sebentar, Ares tidak membunuh monster itu, dia hanya menidurkannya, tanpa pilihan lain. Dia melarikan diri, meninggalkan semua rekan setimnya mati tergeletak. Grand pun segera menyadari, mereka tidak bisa menidurkan bos itu lagi. Ares membenarkan, tidak ada mana tersisa untuk digunakan. Dan semua yang dia lakukan sebelumnya hanyalah menonaktifkan kekuatannya saja. Grand bergumam, seperti yang selalu kukatakan. Suatu hari nanti dia akan mati, karena menolak menggunakan kekerasan. Dia tersenyum dan menjawab, itu mungkin benar, tapi kamu tidak akan. Dan dengan itu, Asteris boom Asteris. Dia menyerbu maju, mengaktifkan semacam peningkatan kekuatan heroik terakhir. Astaga, pria itu berteriak memintanya untuk tidak melakukannya. Namun, dia terus berlari lurus menuju beruang itu. Jelas sekali, racun antimateri masih aktif. Dia batuk darah di sepanjang jalan. Dia terus maju, padahal dia tidak bisa menyerap apapun. Dan kemudian, monster itu menerkam untuk memukulnya dengan cakar raksasa. Saat itulah seseorang menekan CTR+V. Asteris baby Asteris. Astaga, tepat saat aku ingin melihat apa yang akan terjadi, babnya berakhir begitu saja. Kukira itu akan memberinya mana, agar dia bisa menidurkan monster itu lagi. Tapi tidak, ternyata dia membungkus bos itu dalam kepompong jaring raksasa. Dan membantingnya ke tanah. Astaga, ada apa ini, teman? Kemampuanmu itu sungguh gila, benda itu sampai mirip mumi sungguhan. Sekali lagi, Satoru, si teman setia, langsung terpukau dan memuji jagoan kita setinggi langit. Haruno ingin segera menyingkirkan mereka berdua dari sana. Namun, itu tidak semudah yang dibayangkan. Dia bertanya apa mereka baik-baik saja dan apakah mereka dari asosiasi. Eris tampak kebingungan, mungkin dia tidak memahami bahasa yang Haruno ucapkan. Grand segera bangkit berdiri, lalu bertanya, apakah Haruto ada di sana untuk mencuri pedang itu? Haruto, si raja penipu ulung, tentu saja bilang tidak. Dia datang untuk melindunginya, dong. Tapi, mana mungkin mereka langsung percaya orang asing setelah baru saja disergap. Sambil melihat sekeliling, Haruto akhirnya mendapat gambaran jelas tentang apa yang telah terjadi. Tentang semua orang yang mengejar pedang itu, dan ya, jika dia berhasil keluar dari sini. Tanpa dipotong-potong, itu sudah untung besar. Satoru mengeluarkan kartu registrasi pemburu mereka dan bertanya mengapa mereka, yang sudah menyelamatkan kalian, justru diperlakukan seperti kriminal. Haruto langsung senang, akhirnya, berguna juga si bocah ini, apalagi waktunya sangat pas. Haruto langsung mengeluarkan 2 ramuan mana dan menawarkannya, menyuruh mereka minum, karena jelas sekali kondisi mereka tidak begitu baik. Ramuan itu harganya mahal sekali, butuh berapa kali penjelajahan dungeon. Namun, dia rela mengambil risiko demi mendekat ke pedang itu. Keduanya, yang sepertinya tidak punya pilihan lain, mengambil ramuan itu, ragu sesaat. Lalu menerimanya. Sementara itu, Eris tak melepaskan pandangannya dari bos. Lebih banyak kapal asosiasi terbang di atas kepala, akhirnya guild-guild lain pun tiba. Si kepala otot berkomentar bahwa mereka baik-baik saja untuk saat ini. Tapi para pendatang baru itu harus menghadapi bos yang masih berdiri di sana. Saat dia berlari melintasi puncak monster itu, dia berteriak bahwa bos akan memasuki fase 3. Dan dengan semua guild lain yang tiba, prioritasnya adalah mengevakuasi semua warga sipil. Tiba-tiba, seseorang bertanya kapan dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Seorang pria bertato kacamata memanggil Nana dengan santai, lama tidak berjumpa. Nana, namaku Shirasaki Masato, level 503, kelas Dark Mage, iya. Pria ini memang agak berlebihan. Nana, gadis malang yang manis dan polos itu, bertanya mengapa dia ada di sana. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, bukankah sudah jelas? Dia menyuruhnya untuk tidak melakukannya, tetapi sudah terlambat. Lingkaran sihir besar telah muncul di bawahnya, bahkan saat itu terbentuk. Dia terus memohon padanya untuk tidak melanjutkannya, karena jika mantra itu tidak membunuh bos, segalanya akan menjadi jauh lebih buruk. Pria itu berkata, justru, karena kau mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti ini, kau tidak akan pernah maju. Dia berencana membunuh makhluk itu sendirian dan mengumpulkan selusin drop tingkat tinggi. Lalu, Asteris boom, Asteris. Mantra petir hitam meledak, dan bos terbungkus dalam badai api energi. Menariknya ke atas, Nanase berteriak agar semua orang lari, namun lantai mulai runtuh. Jembatan ambruk lagi, dan semuanya mulai berjatuhan ke bawah. Haruto muncul dengan tampang polos. Setidaknya dia tidak mati, itu sudah bagus.
Dia bahkan berhasil menggunakan skill jaringnya untuk menyelamatkan 4 orang bodoh yang hampir jatuh. Namun, begitu dia memanjat naik, jelek, dia langsung berhadapan dengan bos. Dan gigi-giginya yang besar. Dia bertanya-tanya, apakah bos itu sudah mati atau sudah ditangkap orang? Saat itulah Shiro Sakai muncul dan memberitahunya bahwa, untuk seorang hunter level rendah, kau sudah melakukan cukup banyak, katanya, melihat emblem di dada Haruto. Haruto langsung menyadari kalau pria ini berasal dari Future Guild, salah satu dari 3 guild teratas di negara ini. Dan jagoan kita ini punya nyali. Dia bahkan bertanya pada Shiro Sakai, kenapa dia tidak membantu mengevakuasi warga sipil? Kupikir dia pasti akan habis dihajar. Memangnya kau siapa, bocah ingusan? Tapi tidak, Shiro Sakai hanya mengatakan, warga sipil sudah dievakuasi, dan si Kuesha itu, sepertinya sudah tidak bernyawa lagi. Dia berjalan ke arah jaring laba-laba dan terlihat sangat terkesan. Tidak menyangka bisa digunakan seperti itu. Tiba-tiba, semua jaring Haruto larut. Dan bos beruang itu hancur berkeping-keping. Tentu saja Haruto ketakutan setengah mati. Karena Shiro Sakai hanya menggerakkan jaringnya. Tapi hey, karena Haruto yang melumpuhkannya, dia mulai naik level gila-gilaan. Selain itu, dia mendapat hadiah karena berhasil mengalahkan beruang itu. Shiro Sakai mendengar suara kenaikan level. Dan bertanya, apakah kau yang menahan makhluk ini? Dia terkejut Haruto bisa melakukannya. Sama sekali tidak menyangka kalau itu dia. Meminta maaf karena mencuri, kill. Dia menjatuhkan cakar ke tanah dan berkata, Haruto boleh mengambilnya. Katanya mencuri bukan bagian dari pekerjaannya. Haruto hendak mengatakan sesuatu, ketika Bam Nana muncul memanggil namanya. Dia tampak sangat gembira, hanya senang Haruto tidak mati. Shirosaki menyadari keduanya saling kenal dan menduga Haruto pasti dari asosiasi. Dan setiap detik, dia makin tidak suka pada anak ini. Nana bertanya apakah ada yang terjadi, dan Haruto hanya mengangkat bahu, tidak ada apa-apa. Lalu dia meminta bantuan untuk memindahkan makhluk itu, yang membuatnya bingung. Bukankah lebih mudah membunuhnya saja? Dia menjelaskan bahwa setelah bos mencapai fase 2, ia akan mengamuk habis-habisan tanpa henti, dan yang lebih buruk. Mengingat ukurannya, mungkin ia bahkan punya fase 3. Yang pada dasarnya berarti kehancuran total seluruh kota. Saat Haruto memproses semua ini, sambil terus menatap monster itu membuka matanya dan mengunci pandangannya pada mereka. Nana ketakutan. Shirosaki, yang menyukainya, berkata ia akhirnya akan mendapat hadiah yang lebih baik. Anehnya, Nana berbalik dan berkata dia percaya Haruto akan selamat. Tapi si empat mata di sini berkata, tidak mungkin. Anak itu mati. Fokus pada bos. Mereka berdua menyerbu masuk sementara dia berteriak pada Haruto untuk lari. Haruto mengambil tanduk dari tanah dan berkata, aku tidak berencana melakukan ini, tapi kurasa aku harus menaklukkan Kuesa sebelum mereka berdua melakukannya. Permisi, teman kita ini mendadak jadi berani. Jadi Toru, si hype man sejati, muncul lagi seperti, kenapa kau kembali? Alice sedang mengawasi jaring-jaring. Ketika Haruto bilang dia butuh bantuan, situasinya gawat. Kurish akan memasuki fase 3 dan saat itu terjadi, ia akan melancarkan serangan ke Ares yang bisa menghancurkan segalanya. Jika itu terjadi, bukan hanya banyak orang yang akan mati, pedangnya juga akan hilang. Makanya dia butuh meminjam pedang itu untuk menghabisi bos dan menghentikan semua kekacauan itu. Dia janji akan mengembalikannya setelah dipakai. Ya, setelah menyalinnya tentu saja. Dia mencoba menjelaskan dengan 1001 macam cara. Ares cuma bilang itu mustahil. Mereka tidak bisa membuka peti penyimpanannya. Karena itu butuh sejumlah besar mana yang tidak mereka miliki sekarang. Gren menyadarinya. Dia tidak bilang tidak. Dia bilang itu mustahil karena mereka kekurangan mana. Nah, kalau ada satu hal yang bisa Haruto lakukan, itu adalah memasok mana. Dia langsung saja membanjiri Ares dengan mana. Ares jadi gelagapan seperti, perasaan apa ini yang membanjiriku? Hei, Nona, jangan dibuat aneh-aneh. Dengan itu, segel pada peti penyimpanan pun mudah terbuka. Haruto langsung melompat masuk, berteriak terima kasih dan berjanji akan menepati kata-katanya. Gren, ya, wajar saja gugup. Entah anak itu akan mencuri pedangnya atau dia akan mati bersamanya. Keduanya sama buruknya. Meskipun begitu, Ares percaya padanya. Lagi pula, dia menahan beruang itu daripada membunuhnya. Gren justru berkata, itu bukan alasan yang cukup untuk mempercayai seseorang. Akhirnya Haruto membuka pintu peti itu dan melangkah masuk untuk mengambil pedang legendaris itu. Namun, tentu saja, bam! Salah satu pencuri muncul di belakangnya dan menikam perutnya. Dua rekan timnya berteriak dari atas, sementara dua preman level 100 itu hanya berdiri diam seperti NPC. Pemuda kita terhuyung jatuh ke truk bak sampah. Si pencuri membuka kotak, tertawa terbahak-bahak karena akhirnya mendapatkan pedang. Akan tetapi, saat Haruto kehilangan kesadaran, kemampuan jaringnya non-aktif. Truk itu terlepas dari jembatan dan terjun ke sungai di bawah. Mungkinkah mereka kembali? C2RL plus V aktif. Dan Haruto muncul kembali tepat di belakang pencuri itu. Tanpa kata,
dia langsung menusuk bahunya dengan keras. Pria itu jatuh seperti karung sampah, dan kini pedang itu akhirnya berada di tangan pemuda kita. Hal pertama yang dia lakukan, tentu saja, mencoba Troll plus C namun, error. Level pengguna terlalu rendah untuk menyalin item ini. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Mana mungkin dia bisa menyalin pedang legendaris di level 30? Sebelum Haruto sempat melakukan apapun, pria yang dia tusuk dari belakang, ya, yang itu. Bangkit kembali dan menusuknya lagi. Bro, serius, apa orang ini punya Troll plus C dan Troll plus V2? Orang ini beregenerasi seperti orang gila. Apa-apaan? Dia kembali meraih pedang itu. Dan kali ini sepertinya dia ingin membunuh Haruto, yang sudah kesakitan. Mulai bertanya-tanya apakah Troll plus V miliknya masih aktif. Kemudian, pesan sistem Dagon muncul. Karena interaksi dengan pedang legendaris, skill penyerapan telah disalin. Ini meningkatkan pertahanan sebesar 35%, memberikan life steal, dan bahkan memiliki mode berserker. Karena HP Haruto turun menjadi 25%, sistem secara otomatis mengaktifkan mode berserker. Sementara itu, di atas jembatan, Kotishi sedang mengisi daya serangan mega lainnya. Shirasaki dan Nanami kewalahan, mereka tidak sanggup menahan lagi, lalu tiba-tiba sesuatu terbang dari tengah jembatan, dan sebelum serangan monster itu selesai, monster itu terbelah dua. Tidak mungkin, itu pasti dia. Sistem mengonfirmasi, Kuaisa mengalahkannya. Dungeon dibersihkan. Ya, memang dia sempat mengambil pedang butut itu, yang memberi tambahan 230 level. Memang dia tidak bisa menyalinnya, tapi setidaknya dia menyalin skillnya. Kembali ke asosiasi pemburu, semua orang heboh membicarakan kejadian di jembatan. Meskipun krisis teratasi dalam waktu kurang dari 2 jam, media masih penuh keluhan. Seorang pria bernama Fuyutakuo, Presiden Asosiasi Pemburu Jepang, level 570, dan seorang pendeta, mematikan TV. Dia bilang mereka akan menyelidiki bagaimana Kuaisa mengalahkan monster itu. Di dekatnya, Takeuchi Gu muncul. Dengan tato di sekujur tubuh, mirip Mike Tyson, level 701. Dia bilang, tentu saja aku penasaran, bro, ini seperti datang ke pesta di mana kau tidak mengenal siapapun. Dan sekarang kau harus menemui setiap orang. Orang selanjutnya, Shinoda Makoto, level 610, seorang penyembuh dari guild lain. Ya, mereka semua mulai berdatangan sekarang. Sepertinya perang wilayah akan dimulai, memperebutkan hak untuk menggarap dungeon itu. Secara teknis, itu milik Guild Haruno Sang Bijak Agung dan tim Nanase. Ngomong-ngomong, lihat Nanase dengan setelan jas itu. Gadis itu benar-benar menjelma jadi pengusaha wanita sekarang. Lalu, Tuan bertato, Mike Tyson, masuk dengan angkuh, menuduh guildnya gagal menangani makhluk itu. Nana menghela napas dan menggebrak meja. Seluruh ruangan jadi tegang sekarang. Gadis itu tidak cuma main-main. Dia menghancurkan seluruh meja rapat sialan itu, sampai Shiratsuki saja memasang penghalang. Hanya untuk menghindari tertusuk. Semua orang melihat sekeliling, seperti, wanita ini baik-baik saja, kan? Asteris spoiler, tidak. Stabil secara emosional, jelas tidak. Kini Takeuchi juga mulai kehilangan kesabarannya. Sampai seseorang memanggil namanya, itu adalah ketua asosiasi. Dia melangkah masuk, menyuruh semua orang tenang, dan meminta maaf atas namanya. Takeuchi berkata, jika Nana terus bersikap begini, dia akan berakhir mati. Sekarang aku bingung, level 700 plus, sedangkan dia cuma 200-an. Ah, level memang bukan segalanya, sih. Nana langsung mengabaikannya, berdiri, dan berkata, dia akan menjelaskan sendiri apa yang terjadi di jembatan. Tentu saja, Sakai juga ada di sana. Jadi dia dianggap saksi. Dia bilang, ya, tapi tidak akan mengkonfirmasi banyak. Tidak melihat banyak hadiah, katanya. Jadi dia tidak yakin seberapa sah pembunuhan itu. Ketua mencoba menjaga suasana tetap diplomatis, dengan mengatakan bahwa kehadiran Shiro Sakai mungkin membantu mengurangi kerusakan. Disusul tepuk tangan canggung, Shiro Sakai sangat marah. Kau bisa tahu dia kehilangan sepotong teka-teki. Dan dia sangat kesal, bersumpah akan membuat Nana membayar penghinaan ini. Dan tentu saja, dia ingin balas dendam pada siapapun yang mencuri kill Kueishu-nya. Anak kita jelas, tak tahu kenapa dia semarah itu. Nana bilang dia akan menyelidiki semuanya secara pribadi. Yang terjadi di Dungeon Asteris. Dia juga akan menginterogasi setiap guild yang menunda pengiriman bala bantuan. Dia berbalik dan bergebak seorang bos, mengatakan masalahnya sudah selesai. Tepat saat itu, Dren dan Eris memasuki ruangan, mengatakan mereka punya lebih banyak info tentang apa yang terjadi. Drake melaporkan bahwa karena kekacauan, pedang legendaris itu dicuri. Mereka butuh kerja sama penuh. Dia menyerahkan sebuah map, sebuah permintaan resmi dari Asosiasi Internasional. Takeuchi, dengan skeptis, mengatakan dia mendengar. Mereka lah yang pertama kali membuka segel pedang itu. Eris menjelaskan, itu benar. Mereka dibantu oleh dua hunter, Sano Haruto dan Shinoda Satoru. Sontak semua orang langsung heboh. Tunggu, Haruto kita masih hidup.
Apa pedang itu bersama sidikiknya? Semua orang kalang kabut mencari tahu siapa sebenarnya Sano Haruto ini. Pemimpin itu mengatakan dia tahu siapa Satoru, tetapi sama sekali tidak tahu siapa Haruto ini. Sementara itu, Nanase menahan diri, dia tahu persis siapa bajingan itu. Dan Shiro Sakai tepat di sebelahnya, menyeringai. Dia siap untuk balas dendam. Dia bertanya pada Eris, apakah dia sedang membicarakan orang yang menggunakan skill jaring Ratu Laba-Laba? Dia bilang dia melihat anak itu kesulitan selama pertarungan. Meskipun begitu, dia yakin anak itu bagian dari asosiasi. Dan dia pasti melihat Nanase bercengkrama dengannya. Seseorang sedang melihat pedang itu. Mereka bertanya, apakah ini pedang Kalishas? Yang berhasil kau curi? Seorang pria bernama Kurasaki Takumi, level 301, menatapnya. Benar-benar terheran-heran. Jadi, selain menjadi pedang yang memberimu 200 level hanya dengan memegangnya. Oh, jadi kau level 101, ya? Kau tikus kecil licik. Kurasaki berkomentar bahwa itu sepadan menghabiskan jutaan untuk memicu keruntuhan dungeon itu dan memaksa bosnya muncul. Bahkan pria bertopeng itu terlihat bingung. Kaulah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Kurasaki ingin tahu mengapa. Dia kehilangan semua sekutunya dalam proses itu. Dan seketika si pecundang langsung berlutut. Dia meminta maaf dan bilang mereka bertemu pria aneh. Tapi sekarang pria itu sudah mati. Oh, rasakan saja, si Dumu ini baru saja membocorkan informasi penting tentang insiden tersebut. Tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup. Ada sebuah koper penuh uang tunai tergeletak di lantai. Kurosaki menyuruhnya mengambilnya. Pergilah dan nikmati hidupmu sesukamu. Pria itu bersorak seperti habis memenangkan lotre. Tapi aku berani bertaruh semua uang di koper itu. Dia akan segera dihabisi. Lalu Kurosaki dengan santai bertanya, kau tidak berencana menjual info tentang pedang itu saat kau pergi dari sini, kan? Pria itu melompat, tidak mungkin. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia mulai mundur sambil mengoceh bahwa pemimpinnya itu brengsek, yang berencana membunuh mereka semua sejak awal. Dan tepat saat itu, asteris sabetan, asteris. Kurosaki menebasnya, berkata, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Rupanya dia tidak ingin ada yang mengetuk pintunya. Pria malang itu menghantam dinding dan terbelah dua. Jadi, ya, siapapun yang bertaruh melawanku, serahkan uangnya, kan sudah kubilang. Dan hanya dari satu tebasan itu, daya tahan pedang langsung turun dari 10 menjadi 2. Apa-apaan, Bung, itu seperti cuma sisa 4 tebasan maksimal. Adegan berikutnya, Heartblast muncul dan berbisik, ingat, ini adalah hadiah. Tiba-tiba Haruna terbangun dari tidurnya dengan panik, tanda seperti tato di lehernya terasa panas membakar. Dia bertanya-tanya apakah benda terkutuk itu kambuh lagi. Lalu, Satoru si ancaman mutlak, melompat memeluknya erat, bilang kalau dia pikir sudah mau mati. Dia mulai mengoceh tentang serangan besar dari laut yang melenyapkan bos. Pria lain di ruangan itu, yang tampak sama hancurnya, bertanya apa mereka ada di jembatan. Haruto, bocah kita, sangat muak dengan percakapan ini sampai dia bangkit dan berkata, pria itu terlalu hiper untuk seseorang yang nyaris mati, dan pergi untuk beristirahat. Tetapi pria di ranjang berkomentar bahwa, terlepas dari penampilannya, anak itu sebenarnya hanya ingin membantu. Ternyata Satoru lah yang menyelamatkan Haruto sebelum Nanase dan yang lainnya tiba. Haruto teringat, pemimpin guildnya adalah Shinoda Makoto, dan anak ini adalah Shinoda Satoru. Namun, dia langsung menepisnya. Mustahil si lemah ini ada hubungan dengan orang itu. Beralih ke kantor asosiasi pemburu, Nanase bertanya apa Sono Haruto benar-benar mati. Dren membenarkannya dan mencatat bahwa Nanase tidak tampak terlalu terkejut. Dia hanya membalas, bukan hal aneh bagi seorang pemburu untuk mati. Pemimpin asosiasi berkata, mereka sudah menghubungi beberapa guild untuk membantu mengambil pedang itu. Eris menambahkan bahwa mereka akan membutuhkan pemburu tingkat tinggi, karena dia sudah melacak lokasinya. Pemimpin itu memberitahu Eris bahwa dia sangat mengesankan. Dia tahu timnya bagus, tapi tidak menyangka sebagus itu. Dia tidak menduga mereka sudah tahu di mana pedang itu berada. Eris menjelaskan bahwa pedang itu memancarkan pola energi unik, sesuatu yang bisa dia deteksi. Nanase menambahkan bahwa sebelum semuanya terjadi, tidak ada yang punya informasi akurat tentang pedang itu, jadi mudah ketahuan kalau ada yang mencurinya. Makanya mereka membiarkan Sono menggunakannya. Eris segera mengingatkan mereka bahwa pedang itu hanya punya 10 poin durabilitas dan sudah terpakai. Jadi sebentar lagi pedang itu bisa hancur total dan menghilang. Bersama satu-satunya petunjuk yang dia punya untuk menemukan ibunya yang hilang 15 tahun lalu. Keduanya sedikit kaget. Nanis mengeluarkan sebuah berkas dan berkata, iya, dia bukan satu-satunya yang mengorek latar belakang orang. Dia tahu Eris memegang pedang itu karena itulah satu-satunya harapannya untuk menemukan ibu yang hilang. Tiba-tiba Eris berdiri. Kupikir dia akan mengamuk habis-habisan, tapi tidak, dia malah meminta bantuan Nanis. Dia bilang mereka tidak bisa membiarkan pedang itu menghilang. Beralih ke lorong, pebisnis kita. Nanase berjalan menyusuri koridor, tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu mereka berdua menyembunyikan sesuatu.
Dan jujur saja, seluruh urusan kematian Hunter Sano ini tidak masuk akal. Dia tidak terlihat seperti tipe orang yang mudah menyerah. Saat itulah Shinoda muncul, bertanya kenapa dia terlihat sangat cemberut. Nanase menepisnya, bertanya apa yang dia lakukan di sana. Shinoda bilang, sudah waktunya kamu kembali ke Stake Guild. Ngomong-ngomong, orang ini, aku cukup yakin dia adalah ketua guild dan pasti terhubung dengan Satoru entah bagaimana. Bagaimanapun, namanya Shinoda Makoto dan nama anak itu Shinoda Satoru. Nanase menjawab bahwa jumlah dungeon terus meningkat, dan mereka terus kehilangan hunter, sementara guild lain tidak membantu sama sekali. Mereka terlalu sibuk berubah menjadi perusahaan, dan mengambil untung dari ketenaran. Bencana jembatan itu membuktikan, tak satu pun dari mereka siap bertindak saat itu benar-benar dibutuhkan. Karena itulah dia tidak akan kembali. Ada terlalu banyak yang harus dia urus di asosiasi. Lagi pula, terlalu banyak yang belum terselesaikan di sini, ayah. Tunggu, apa? Jadi dia adik Satoru, dan pria ini ayahnya. Wah, sekeluarga ikut campur sekarang. Sekarang tinggal menunggu menantu laki-laki saja. Dan hei, aku kenal seorang pemuda yang mungkin cocok. Makoto hanya terkekeh, menyuruhnya agar tidak terlalu serius, tetapi dia menasihati agar setidaknya mampir ke rumah sakit sebelum kembali. Bicara soal rumah sakit, kembali ke Haruto. Jagoan kita sudah level 76. Sialan, dia raja naik level sekarang. Agak sedikit kesal dia tidak bisa menyalin pedang itu. Tetapi skill yang dia dapatkan sudah lebih dari cukup, terutama mode berserker itu. Skill itu menyelamatkan nyawanya. Pedang itu tidak hanya memberinya peningkatan sementara 200 level, tetapi mode berserker juga melipat gandakan statistiknya. Begitulah cara dia berhasil menebas monster level 400. Dan untuk itu, dia mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Ternyata Haruto menyerap gelombang kejut kuisa, lalu sistem mengembangkannya, mengubahnya menjadi skill baru bernama Resident Frekuensi. Oh, dan selain itu, skill jaring laba-labanya naik ke level 2, yang berarti, sekarang saat dia mengaktifkannya, dia bisa menggabungkannya dengan gelombang kejut dan mencuri nyawa sekaligus. Keren, kan? Jagoan kita di lift lagi gede rasa, bukan cuma skillnya yang terus bertambah. Mereka menyatu secara alami. Oh, tunggu, lihat ini. Levelnya 76 plus 200. Hey editor, tampilkan lagi jendela status itu di layar untuk para pembaca. Kalian lihat ini, semoga editor beneran menampilkannya. Si gremlin kecil itu lebih baik sudah menuruti perkataanku. Jadi, saat ku bilang dia menyalin efek pedang itu, kukira cuma skillnya saja. Ternyata bukan, dia juga menyalin buff level 200. Pantas saja dia mengobrak-abrik musuh di lift. Berlaga seperti jagoan sejati, menyebut dirinya Hunter Elite level 276. Lalu dia mendengar suara familiar berteriak dari seberang lobi rumah sakit. Itu Nanase, lagi memarahi seseorang, berteriak bahwa mereka seharusnya sudah dievakuasi. Saat dia memperingatkan kalau itu berbahaya, jagoan kita langsung ngumpet. Dia sama sekali tidak tahu kalau Nanase bisa seseram itu. Ngomong-ngomong, dia ngapain di rumah sakit? Oh, ternyata Satoru yang sedang dimarahi. Dia bahkan memanggilnya kakak Winnie-chan. Dia menyalahkannya karena tidak membasmi monster itu dengan benar. Saat itulah Haruto akhirnya mengerti semuanya. Namanya Nana Shinoda. Semuanya Shinoda. Sial, sekarang masuk akal. Kenapa pria kuat itu tidak ingin Seto mati? Dan kenapa Nana melindungi anak ini tanpa ragu? Lalu dia bertanya tentang Sano, ingin tahu apakah dia ada di sini. Haruto jelas-jelas bersembunyi, ingat kan? Dia pura-pura menjadi bagian dari asosiasi saat tiba di sana. Tidak ada yang tahu. Dia cuma orang tak dikenal dari guildnya, seorang yang dianggap lemah. Dia mencoba menyelinap keluar, tapi malah menabrak seseorang. Ah, jadi kamu selamat? Oh, tidak. Grand memanggilnya, pencuri pedang, salah waktu banget. Haruto sedang berusaha menenangkan semua orang, dan sekarang si dia siap untuk ronde 2. Grand mencengkeram kerahnya dan membantingnya ke dinding. Wah, wah, wah. Santai, bro, kau lihat pedang padanya sekarang. Tapi Grand sudah tahu segalanya. Dia menuntut untuk tahu kenapa Haruto berpura-pura menjadi bagian dari asosiasi. Haruto mencoba menjelaskan, tapi Grand memotongnya, menuduhnya bekerja sama dengan para pencuri. Dan seperti itulah, Haruto menyadari kalau orang ini tidak akan mendengarkan. Grand menarik pedang dari sebuah portal, bersiap untuk menyerang. Saat itulah Aries muncul, berteriak menyuruhnya berhenti. Jangan gunakan serangan seperti itu di sini. Grand marah besar, bilang dia tidak akan puas sampai anak ini mati. Nah, sekarang Haruto si pirang mungkin harus merangkak. Ditambah tepat sekarang, frekuensi resonansi teraktivasi, pedang besar hancur seketika. Nanase dan Sitoru yang berada di dekat sana mendengar semuanya, dan sekarang rahang Nanase sampai jatuh. Tunggu, Haruto punya kemampuan Koichi, pergeseran adegan. Sekarang kita ada di panggung K-pop, astaga. Seorang gadis menari, absnya berkeringat dan bersinar, kerumunan penuh, sim, bersorak. Adegan berikutnya, dia melompat ke dalam mobil. Nama, Arita Sara, profesi, anggota grup idola. Tunggu, apa dia seorang hunter juga?
Mereka bahkan tidak menunjukkan levelnya. Dia berpamitan pada teman-teman idolanya, mengambil Ferrarinya, lalu melaju pergi. Para gadis mulai bergosip, apa dia kaya dari keluarga terkenal. Dia mau kemana dengan Ferrari itu? Sarah menginjak pedal gasnya habis-habisan. Berbelok tajam dan hampir menabrak jeep, dia mengerem mendadak dan nyaris menghindarinya. Lalu menjulurkan kepala sambil berteriak, lihat-lihat jalan. Pengemudi itu keluar, oh, sial. Itu Kurosaki Takumi, pencuri pedang panjang. Sarah seketika bungkam. Jelas dia mengenal pria ini. Dia dengan santai menjatuhkan pedang di atas Ferrarinya. Seolah itu hanyalah surat sampah. Konser yang bagus, tanyanya. Semoga saja, karena sekarang kita akan pergi ke Dungeon Asteris. Dia bilang jika dia setuju, semuanya bisa kembali seperti semula. Tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tapi dia jelas tidak senang melihatnya. Adegan kembali ke gedung tempat Haruto menghantam Gren dengan gelombang kejut. Sayangnya, sekarang tempat itu benar-benar kosong. Mereka sudah terlambat. Nanas bertanya apakah itu berarti mereka harus menunggu pedang itu digunakan lagi. Untuk melacaknya, Hening yang canggung menjelaskan segalanya. Benar. Lalu Haruto berteriak, menara darah. Itu sesuatu yang digumamkan pria yang menusuknya saat dia tak sadarkan diri. Tapi sepertinya tidak ada yang tahu apa itu. Mungkin semacam organisasi rahasia bayangan. Gren mulai gelisah sekarang. Katanya pedang itu tidak akan bertahan lama lagi jika mereka terus membuang-buang waktu. Nanas menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia kenal seseorang yang punya semua informasi kotor tentang kelompok-kelompok payah ini. Lihatlah perubahannya. Seorang gadis kecil merangkak di tanah. Dia mendapatkan kemampuannya dari makhluk aneh 15 tahun lalu. Awalnya dia pikir dia hanyalah hunter yang terbangun biasa, tapi kemudian dia menyadari kemampuannya jauh lebih misterius. Kalian siap? Dia punya Troll plus Z. Benar sekali, batalkan kesalahanmu, Asteris baby Asteris. Sekarang aku cuma mau tahu siapa yang punya Ult plus F4. Meski begitu, sepertinya itu hanya berhasil sekali. Pertama, dia mulai membeli banyak barang rongsokan lama, lalu memperbaikinya untuk dijual kembali. Padahal itu secara teknis bukan skill penyembuhan. Dia menghasilkan banyak uang hanya dengan memperbaiki barang-barang orang. Oke, jadi aku paham sekarang. Kemampuannya bukan menyembuhkan, tapi lebih seperti memundurkan orang ke kondisi sebelumnya. Masuk akal, tapi sekarang aku bertanya-tanya, apakah ada batasnya? Apa yang sebenarnya terjadi saat dia menggunakannya? Gadis kecil itu melakukan segalanya yang dia bisa untuk mencari uang. Orang tuanya di rumah sakit atau dalam kondisi kritis. Dia mencoba mengembalikan mereka ke kondisi semula. Sayangnya, dia butuh mana yang jauh lebih banyak dari yang dia miliki sekarang. Yang terbaik yang bisa dia lakukan hanyalah menyembuhkan luka ringan. Itulah mengapa dia mulai mencoba meningkatkan mananya, menjelajahi dungeon sebagai porter. Dan saat orang terluka, dia juga berpura-pura menjadi penyembuh. Namun, masalahnya adalah, orang yang bangkit dengan bakat, tapi bukan sebagai hunter sejati, jauh lebih sulit bertahan hidup di dungeon. Dia bertanya pada seorang pria, intinya Gojo versi diskon, untuk sedikit mana. Dan pria itu bilang, kenapa kau selalu mengemis? Jelas, sebagai gadis sendirian di dungeon, selalu ada pria mencurigakan yang mencoba sesuatu. Aku hanya tidak menyangka dia akan membelah mereka jadi dua. Lalu, seseorang masuk dan berkata, wah, itu menarik, tak lain adalah si ular sendiri, Kurosaki Takumi. Dan ya, dia jelas Arita Sarah, idola dari sebelumnya. Dia melempar-lempar hadiah di sekitar rumahnya seperti sedang Natal. Dan bertanya kemana perginya semua uang yang ia hasilkan, padahal tempat tinggalnya menyedihkan sekali. Boom. Di belakangnya ada tumpukan gunung sampahnya. Makan sushi dari aplikasi pesan antar makanan. Relate, aku juga miskin. Kurosaki menyindir dengan berkata, aneh sekali bagi idola sepertinya makan makanan pesan antar 3 kali sehari. Lalu, tentu saja ia menjawab pertanyaannya sendiri. Ia makan apapun yang ia mau dan saat berat badannya naik, ia tinggal menekan tombol Troll plus Z dan kembali langsing seksi. Ia sadar ia memang selalu seperti itu. Lagi pula, dulu saat ada orang sekarat di depannya, ia malah mencuri perisai orang itu untuk dijual. Ia yakin Arya sama saja dengannya, dan sekali lagi, ia tidak terlihat senang berurusan dengan pria ini. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia tidak peduli apa pekerjaan ini. Namun, ia ingin tahu mengapa kali ini harus berupa dungeon. Mengapa tidak membawakan mana padanya seperti yang selalu ia lakukan. Saat itulah ia mengeluarkan pedang Kalishian dan mengatakan ia membutuhkan Arya untuk menyelesaikan ini dengan mudah. Akan tetapi, biaya mananya gila-gilaan. Ia bilang jangan khawatir, ini akan menjadi dungeon terakhirnya. Terkejut, Arya bertanya apakah ia akhirnya menemukan item generator mana tak terbatas. Ia menjawab tidak, namun ada kemungkinan besar hal seperti itu akan muncul. Dan ia memintanya untuk masuk 1 kali lagi, jujur saja. Dot itu terdengar lebih seperti ia akan memperbaiki pedang itu. Dot dan mati, beralih ke dunia masa depan, Haruto dan Nanase ada di sana. Dan ia merasa aneh bagaimana orang-orang ini tampaknya tahu lebih banyak daripada pihak berwenang sebenarnya.
Nanase dari guild menjelaskan, untuk urusan informasi dungeon dan keinginan menumpasnya. Tak ada yang punya info lebih akurat dibanding pria di ruang rapat ini. Yup, Shirosaki Masato, si kacamata sombong berwajah bekas luka itu sendiri. Dan dia membicarakan, seperti yang kalian duga, generator mana tak terbatas yang dirumorkan itu. Rupanya, di dunia ini, mana tak terbatas itu sudah jadi kejadian Selasa biasa, semacam. Oh, itu kode curang usang. Biasa terjadi, Nana bilang, sejauh yang dia tahu. Item itu kadang muncul sebagai hadiah dari Dungeon Golem. Gunung salju, tapi bos di sana sangat sulit dikalahkan. Shiroseki bilang, ya. Dia tahu, itu sebabnya mereka memobilisasi seluruh tim untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan selama pencarian itu, mereka menemukan kelompok bernama Blue Tower. Dia belum pernah dengar tentang mereka sebelumnya, tapi rupanya, mereka mengincar Dungeon Golem bersalju yang sama. Sekilas, mereka terlihat seperti tim biasa, tapi mereka jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Mereka menculik, membunuh, dan merampok tim dungeon lain. Bagi Haruto, item mana tak terbatas itu, tak ada gunanya. Dia memang beda sendiri dari seluruh umat manusia. Yang tidak dia mengerti adalah, bagaimana ini berhubungan dengan pedang. Kenapa mereka mengincar golem itu? Mungkin mereka ingin memakai pedang itu untuk membunuh bos, tapi daya tahannya rendah. Dan kau yakin pedang itu lebih berharga dari item mana? Nana bertanya, jika kelompok Blue Tower sudah menemukan bosnya, kenapa lagi mereka akan bergerak? Ares menyela, tidak mungkin. Dungeon itu ditemukan 15 tahun yang lalu. Dan masih belum ada yang menemukan barangnya. Haruto hendak bertanya bagaimana dia bisa tahu itu. Tapi dia memotong ucapannya, aku akan jelaskan, tenang saja. Dia sudah meneliti ini sejak lama. Dan dungeon gunung salju itu punya reputasi. Itu salah satu yang paling sulit. Kebanyakan hunter terang-terangan menolak untuk memasukinya. Shirosaki menambahkan bahwa tempat-tempat seperti itu justru tempat kelompok pembunuh suka memancing korbannya. Dan dia yakin ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Haruto bertanya kapan orang-orang ini akan beraksi. Ternyata, sebentar lagi, mereka baru saja selesai merekrut. Seperti yang Haruto duga, mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Nana berkata, jika begitu, maka mereka perlu bergerak cepat. Dia memanggil Shirosaki, dan bertanya apakah dia punya tim penyerang yang siap. Dengan tangan di dada, dia berkata, tentu saja tidak. Nana mendesak, mengatakan bahwa dia tahu betul kalau guild masa depan selalu punya tim cadangan siaga untuk dungeon darurat. Itu sebabnya dia muncul di jembatan hari itu. Shirosaki terlihat malu-malu, mengakuinya, kau punya banyak info, tapi tidak semuanya akurat. Sebenarnya, aku tidak punya tim yang siap untuk pergi ke tempat seperti itu. Dengan pemberitahuan sesingkat ini bukan sembarang dungeon. Ini dungeon gunung salju yang terkenal itu, penuh dengan golem. Jujur saja, golemnya hanya level 40. Kedengarannya tidak begitu menakutkan. Meski begitu, Shirosaki sudah di sana dengan tim lengkap. Dan coba tebak siapa yang memimpin. Jagoan kita, Haruto, tim maju terus, menghancurkan golem-golem. Hanya untuk mereka langsung regenerasi dan menyerang balik. Shirosaki menggerutu. Ini alasan kenapa aku benci tempat-tempat seperti ini. Lalu, entah dari mana, muncul cowok mirip Harry Potter dari daerah kumuh itu. Mengeluarkan tongkat sihirnya, memanggil semua golem ke satu titik. Memisahkan mereka dan meledakannya berkeping-keping. Serpihan permata merah mulai berjatuhan dari langit. Itu intinya, teriaknya. Hancurkan intinya, begitulah cara membunuh golem yang sebenarnya. Oscar, entah siapa dia, mulai memukuli tanah. Memujinya seolah dia semacam penyelamat. Sementara itu, Haruto cuma berdiri di sana dengan pedang kecilnya, tidak melakukan apa-apa. Sedikit lebih awal, Ares sudah menjelaskan bahwa begitu masuk ke dalam dungeon, mereka harus membunuh golem sebanyak mungkin. Itu adalah syarat untuk memicu mini boss Asteris. Dia baru tahu, jenis dungeon ini disebut dungeon induksi, dan jujur saja, kita juga tidak tahu apa maksudnya. Kurosaki ikut menimpali, tentu saja mengatakan dia benci hal-hal seperti ini. Intinya, ini adalah pengaturan dungeon di dalam dungeon Asteris. Dalam perburuan biasa, kita bisa melewati area lemah dan langsung menuju bos untuk menghemat waktu. Tapi di dungeon induksi, kau harus membersihkan setiap bagian untuk membuka yang berikutnya. Dan jika kau membuat kesalahan sekali saja, kau akan kehilangan akses ke sisanya. Ares menambahkan bahwa 15 tahun yang lalu, seseorang mengacau dan menyebabkan keretakan di dalam dungeon ini. Sejak saat itu, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di sini, atau apakah ada sesuatu yang muncul sama sekali. Itulah kenapa, kalian tidak hanya harus membunuh golem-golem itu, kalian juga harus membunuh mereka dengan cepat. Karena tim lawan mereka juga mengincar kuncinya, dan mereka harus mendahului. Kembali ke medan aksi, Haruto merasa percaya diri sekarang dia sudah punya pedangnya. Dia mengaktifkan Troll plus V pada skill jaring laba-laba, dan Dwarf. Satu golem hancur berkeping-keping. Orang-orang menatapnya seolah, tunggu, apa orang itu baru saja menggunakan skill boss? Bahkan Ares membekukan golem dengan mantra S, sementara Mor menghabisi mereka.
golem lain datang mengayunkan serangan ke karakter sampingan yang malang. Ya, tamatlah riwayat mereka. Tapi lalu dia muncul, bahkan tidak mendaratkan serangan, hanya muncul untuk berpose. Lalu, dia menepuk tangannya dan mengaktifkan Kudisha Shockwave. Tunggu, dia punya skill itu juga. Kupikir Haruto seharusnya istimewa. Dia langsung mengecek semua orang, kalian semua baik-baik saja. Mereka mengangguk, tapi di antara kelompok itu, dia melihat seseorang yang mencoba, tapi gagal, menyembunyikan wajahnya. Dia memanggilnya keluar dan yep, itu Satoru lagi. Datanglah gremlin kekacauan itu. Dia mencoba membela diri, mengatakan bahwa dia resmi menjadi bagian dari kelompok Haruto. Jadi, tentu saja dia ada di sini. Tunggu, sejak kapan Haruto punya seluruh kelompok? Kilasan balik ke rumah sakit. Saat Haruto mengatakan dia akan masuk ke dungeon, Satoru mengamuk hebat. Berteriak ingin pergi berburu sekali lagi dengan senpai, tidak akan membiarkannya pergi sendirian. Begitu Haruto setuju, pria itu langsung berbinar seperti karakter anime shoujo. Tapi Haruto membuatnya berjanji, jika dia ingin ikut, itu harus sebagai bagian dari kelompoknya. Kembali ke dungeon, Nanase tidak tahu sama sekali apa yang Haruto pikirkan. Shotaro langsung mengatakan padanya, bahwa ia perlu lebih menghormati senpai Asteris. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Haruto lah yang membelah Kuisa menjadi dua. Nanase mulai berpikir, mungkin saja dia benar. Apalagi sejak terakhir mereka bertemu. Haruto memang terlihat lebih kuat, dan jaring laba-labanya itu kini meledak layaknya skill kuasi. Kisah itu mungkin saja benar. Lalu, bagaimana caranya? Sementara itu, di sudut lain dungeon, ada pasangan aneh itu, si idola K-pop. Arita Sara, serta si pengacau pencuri pedang kesayangan kita, Kurosaki Takumi, mereka sedang bertengger di tebing gunung. Sambil menonton yang lain sengsara di bawah, seluruh kelompok mereka ada di dekat situ. Berpura-pura jadi tim penyerbu lain, menunggu momen sempurna untuk masuk dan membuat kekacauan. Masalahnya, ada dua hunter level tinggi di antara kelompok utama. Jadi, menyelinap bukanlah pilihan. Selama mereka tidak terlalu dekat, mereka mungkin bisa menjalankan rencana mereka. Kurosaki mengingatkan semua orang, efisiensi adalah inti guild kita. Lalu dia menoleh pada Arita. Bertanya apakah ia sudah mengumpulkan mana yang cukup. Rupanya, alat pengisi mana yang diberikannya padanya itu harganya selangit. Hanya untuk mengisi satu saja, butuh membunuh lebih dari 100 monster. Retakan dungeon di jembatan dulu itu. Ya, dia yang menyebabkannya karena kelebihan muatan alat-alat itu. Arita hanya memikirkan satu hal. Berapa banyak lagi yang kita butuhkan untuk memulihkan pedang itu? Dia menjawab, setidaknya 20. Dia seperti, jadi, kita cuma bakal duduk manis dan ngumpet sampai saat itu tiba. Dia mengonfirmasi, itulah rencananya, apalagi bagian selanjutnya dari dungeon ini. Dilindungi oleh penghalang yang cuma bisa dipotong dengan pedang naga Kalisa. Arita curiga, dan dari mana tepatnya kau tahu itu? Dia menyuruhnya berhenti bertanya-tanya, kau tidak akan mendapatkan detailnya. Dia menghela napas, mengatakan rencananya selalu aneh. Tetapi setelah Kurosaki memberinya tatapan tajam, dia buru-buru minta maaf, mengatakan dia cuma bercanda. Selama mereka punya kontrak, dia tidak peduli apa yang Kurosaki lakukan. Jelas, tujuan aslinya adalah item manusia tak terbatas. Agar dia akhirnya bisa memulihkan ibu dan ayahnya. Kembali dalam panasnya pertempuran, jagoan kita Haruto menyebutkan mereka sudah mengalahkan lebih dari 200 golem. Meski begitu, tidak terasa ada kemajuan. Sebuah inti lain jatuh dari Ogre dan dia memungutnya. Tapi yang ini terasa berbeda, dan anehnya, inti itu cuma melesat dari tangannya. Dan jatuh ke tanah dengan sendirinya. Saat itulah Shirosaki masuk dan berkata, prosesnya sudah dimulai, mereka sudah menyelesaikan fase penaklukan pertama. Sekarang saatnya zona kedua, waktunya menghadapi bos mini gunung salju. Golem pengubah bentuk level 150. Monster raksasa tiba-tiba menyerbu dan menghantam setengah dari skuad. Seolah-olah mereka berutang padanya. Shirosaki pun menyerukan mundur total. Makhluk itu hancur berkeping-keping saat dihantam. Tapi ayolah, namanya saja golem pengubah bentuk. Kalian tahu kan, dia pasti akan kembali. Dan benar saja, dalam hitungan detik, ia merakit dirinya dan menyerang balik. Shirosaki memberinya satu pukulan lagi. Tapi setiap kali benda itu hancur, intinya langsung kabur bersembunyi di area lain. Lalu membentuk tubuh baru di sekelilingnya. Jadi Haruto punya ide, mencoba menghentikan pergerakan inti itu dengan jaring laba-labanya. Dia menggunakan scroll plus V, mengenai golem tepat di tengah regenerasinya. Ya, golem itu dengan mudah menyatukan dirinya kembali. Jaringnya sia-sia saja sekarang. Mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan golem itu sebelum kepingannya menyatu kembali. Seseorang berteriak menyuruh Haruto menyingkir, dan saat dia menoleh, Nanase melancarkan ledakan biru dahsyat ke dada golem itu. Lagi-lagi, golem itu hampir tidak bergeming. Serangan fisik, serangan sihir, semuanya tak mempan. Nanase mengatakan mereka harus menggabungkan serangan mereka, dan Shirosaki seperti, ya, tidak perlu diberitahu juga. Haruto mulai mengerti mengapa semua orang menghindari dungeon ini. Alice sudah memperingatkannya, mini boss inilah alasan dungeon ini begitu berbahaya.
Dan karena ini adalah dungeon induksi, tidak ada jalan untuk melewatkannya. Parahnya lagi, inti itu menyerap mayat golem-golem yang telah tumbang, membuat nyawanya praktis tidak terbatas. Shirasaki menjelaskan, mereka tidak hanya melawan bos ini, mereka melawan semua yang sudah mereka bunuh sebelumnya. Waktu dan usaha yang dibutuhkan itulah mengapa sebagian besar hunter tidak mau berurusan dengan tempat ini. Namun, tentu saja mereka tidak punya pilihan. Untuk mencapai bos terakhir, makhluk ini harus dikalahkan dulu. Nanase mengatakan mereka punya dua pilihan, hancurkan intinya, atau hapus semua yang sudah mereka bunuh sejauh ini. Kembali ke pertarungan, bos dikepung api biru, dan melihat tetesan keringat Nana. Sepertinya keadaan tidak baik-baik saja. Monster itu mulai menyusun kembali tubuhnya di belakangnya lagi. Nana nyaris tak sempat berbalik untuk menghantamnya dengan mantra api neraka lainnya. Haruto ingin membantu, tapi jika dia memakai kekuatan pedang itu, Ares yang tahu segalanya tentangnya akan langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia memang sangat berhati-hati. Tak seorang pun di dunia ini boleh tahu tentang trik copy paste miliknya yang cerdas itu. Lalu dia ingat, dia masih punya item dari beruang di jembatan. Skill pertamanya melumpuhkan target sementara, skill keduanya menimbulkan damage seiring waktu. Item itu juga dia copy paste untuk si beruang nakal itu. Lebih bagus lagi, dia menumpuk efeknya di atas jaring laba-labanya. Sekarang jaring itu tak cuma menyalurkan gelombang kejut, tapi juga menahan musuh dengan kekuatan cengkeraman setingkat beruang. Dan di atas semua itu, skill kedua beruang itu menguras mana dan HP. Dia menyerbu masuk, akhirnya siap untuk memberikan damage yang nyata. Sementara itu, Nana berdiri sendirian di tengah lautan api. Grand melihat dengan kagum, bertanya-tanya apakah dia benar-benar mencoba melelehkan setiap bongkahan golem itu. Namun, sekali lagi, benda itu mulai menyusun kembali tubuhnya di belakang Nana. Dia melancarkan serangan api besar lainnya. Serius, dari mana dia mendapatkan mana sebanyak ini? Tapi golem itu hanya berjalan menembusnya, lalu melayangkan pukulan besar. Sepertinya mana Nana akhirnya habis. Namun, saat seorang istri dalam bahaya, ini waktunya pahlawan beraksi. Haruto melangkah maju. Dia membungkus monster itu seperti kepompong, beraksi keren sampai Nanase dan Shirasaki pun terpana. Bocah itu melumpuhkan mini boss dengan entengnya. Nana tersentak, berteriak menyuruhnya berhenti. Lagian sudah berpose menyerang begitu. Saat itulah Haruto mengungkapkan, dia sudah menemukan cara untuk menghentikan inti melarikan diri. Shiratsuki memutuskan untuk tidak berdebat. Hanya bergumam, baiklah, tapi kau akan kubuat bayar karena sudah seenaknya memerintahku nanti. Dia meluncurkan mantra pengelupasan besar lainnya, dan golem itu mulai hancur. Dan tepat saat itu, inti memperlihatkan dirinya. Haruto meluncurkan skill jaringnya. Kali ini, dikombinasikan dengan cakar beruang. Jaring itu tidak hanya menjebaknya. Jaring itu berubah menjadi mulut menganga penuh gigi yang menggigit dan mengunci inti di tempatnya. Shiratsuki langsung mengenalinya. Itu skill sampah si beruang. Namun entah bagaimana, Haruto mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat efektif. Nana mulai menyatukan kepingan-kepingan informasi. Dia punya kemampuan ratu laba-laba. Dia ada di sana bersama pria lain itu. Dia juga bertarung di jembatan selama pertarungan kuisa. Dia mulai curiga, apakah dia si troll plus D troll plus V itu. Namun, dia hanya senang. Dia selalu muncul saat mereka membutuhkannya. Ares bahkan memujinya, dan seluruh skuad tiba-tiba semangat. Mereka akhirnya punya kesempatan untuk menghancurkan inti. Namun, yang tidak senang sama sekali di dekat sana bukanlah Antek Kurosaki Tokiyumi. Bahkan Arita pun bingung, bertanya-tanya bagaimana bocah itu berhasil menghentikan gerakan inti. Masalahnya adalah, mereka membutuhkannya untuk terus bertarung, agar bisa terus mengumpulkan mana di sana. Lalu Shinoda mengumumkan, mereka terpaksa keluar dari rencana. Dan semua orang seharusnya sudah berada di posisi masing-masing. Nona, kelompok bertopeng itu menyelinap di belakang semua orang, dan tak ada yang menyadari apapun. Arita bertanya apakah dia benar-benar perlu terlibat langsung. Dia menjawab bahwa, dengan anak aneh itu yang menghalangi pergerakan inti, segala sesuatunya jadi sedikit lebih rumit. Sementara Rita berdiri di sana, dikelilingi oleh wadah mana. Sitora mendekat dan mengawasi semuanya yang sedang terjadi. Dia menyadari bahwa pria yang tampaknya menjadi pemimpin itu sudah pergi, tapi apa yang harus ia lakukan? Dan lalu, ada pertanyaan, kenapa gadis itu ada di sana? Dan kenapa dia mengumpulkan begitu banyak mana? Sekarang kita tahu kenapa bajingan itu tak terlihat. Tepat sebelum memasuki dungeon, Haruto telah menyerahkan sebuah item kepadanya. Dengan mengatakan itu membantu penyamaran, ia diminta untuk bertarung sesedikit mungkin. Dan ketika ada kesempatan, berubah tak terlihat untuk memburu musuh yang mungkin juga ada di sana. Kembali ke dungeon, Satoru merasa percaya diri, terutama karena protagonis kita ditemani Shirasaki dan Nanase di sisinya. Sebenarnya, aku melihat gambarnya dan mengira itulah yang akan dia katakan. Tapi anak itu begitu percaya pada Haruto sampai-sampai ia hanya menganggap mereka bertiga setara. Kedua pemimpin guild itu sama sekali tidak peduli. Dialah yang akan menyelesaikan semuanya karena dia sudah menangkap seseorang.
Dia memberi si serakah itu jalan bebas, dan begitu saja, menyerahkan pedang nukleus yang meledak. Dengan itu, golem sialan itu hancur. Dia langsung kebanjiran kenaikan level dan tentu saja menerima hal terpenting. Kunci hati tersegel, yang memberi akses ke bagian tersembunyi dungeon berikutnya. Haruto memberitahu Eris bahwa sekarang dia semakin dekat untuk bertemu ibunya. Pria ini heboh, padahal baru dapat kunci kecil. Tenang sedikit, balas Eris tepat seperti itu. Mengatakan tantangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sementara itu, Haruto kita lebih tertarik memeriksa jendela statusnya. Dia naik 9 level, dan tentu saja semua statistiknya meningkat. Jika dia mengaktifkan kekuatan pedang, dia seharusnya sekuat seseorang di sekitar level 285. Tak lama lagi, dia akan menjadi pemburu yang mampu farming sendiri. Dia merayakan seperti orang bodoh sambil mengosongkan tasnya dan bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Baginya, sungguh konyol jika ada yang merayakan terlalu berlebihan. Setelah mengalahkan bos rata-rata seperti itu. Namun, Eris membalas, tentu saja kami mengeluh tentang selebrasinya, tapi dia sangat ingin menghabisi monster itu. Dia mencoba mengatakan itu hanya masalah waktu sebelum dia menyelesaikan mereka, ketika tiba-tiba sesuatu muncul di belakangnya. Bukan hanya di belakangnya, pilar-pilar bangkit di sekeliling semua orang. Ternyata itu bom yang biasa ditanam pemburu untuk basmi monster, tapi sekarang justru dipakai untuk melawan mereka. Tepat saat itu, Shirosaki menyuruh semua orang merunduk. Seluruh tempat meledak. Gila, itu seperti bom atom. Astaga, wow, para pemburu cilik itu sudah remuk semua di tanah. Kasihan mereka. Kalau ada yang bisa menekan tombol undo di sana, pasti praktis sekali. Berjalan di antara mayat-mayat, Kurosaki berkata bahwa semua ini butuh biaya yang sangat besar untuk disiapkan. Kalau diabaikan kekejamannya, ini memang solusi paling efisien. Namun tiba-tiba, seseorang berteriak bahwa mereka menemukannya dari sarang laba-laba. Datang ke arah kita. Kalian semua tahu siapa dia, kan? Haruto langsung maju habis-habisan, menerjang kepala duluan ke dalam keributan. Saat itu juga, dia mengenali pedang Kalisa sialan itu. Sayangnya, seperti biasa, dia malah terkena pukulan tepat di dada. Apalagi dia punya trik gagak itu untuk dipakai. Satu pukulan telak tepat di perut membantingnya ke dinding. Anis bangkit kembali dan memanggil Sano, melihat pria itu tidak jauh di belakang. Dia juga melepaskan api neraka padanya. Seluruh area ludes. Dan sekarang, dia yang muntah darah. Astaga, apa dia benar-benar memakai mana sebanyak itu? Di mana idola K-pop kita? Kita butuh dia untuk melakukan crawls. Maksudku, dia kan musuh. Dengan semua bakat mentah itu, kita semua tahu dia akan segera bergabung dengan pihak kita. Karasaki baru saja akan menggunakan kemampuan pemulihan untuk membantunya, namun Ares segera melarangnya. Lagi-lagi musuh itu mengeluarkan jurus yang sama, menggunakan sesuatu yang menghalangimu menyerap atau menggunakan mana tanpa menanggung akibatnya. Lalu, sebuah ruang bayangan muncul dan Kurosaki segera menjauh dari Haruto saat itu. Shirosaki langsung mengenalinya sebagai kemampuan terlarang, kekuatan kamuflase yang amat sangat berbahaya. Saking bahayanya, asosiasi tidak mengizinkan para hunter menggunakannya. Si berandalan kecil itu melirik ke tanah, dan melihat pedang Haruto tergeletak di sana. Begitu dia menyentuhnya, kepemilikan item itu berpindah padanya. Coba dipikir-pikir, memang begitu kan aturannya? Kalau dipungut, ya jadi milikmu. Seluruh pengaturan ini memang sengaja dibuat agar terasa seperti video game, berkeliling dunia hanya untuk berakhir di tempat yang sama. Pria itu merayakan kemenangannya, tapi kemudian mencengkeram protagonis kita. Dia bersikeras tidak bisa membiarkan variabel itu hidup. Bahkan saat dicekik, Haruto setuju, mengatakan bahwa dia memikirkan hal yang sama persis. Dia mengaktifkan kemampuan jaring laba-labanya sekali lagi, mengatakan dia suka sekali kalau si penjahat seburuk ini. Bersamaan dengan jaring itu, dia memicu jurus cengkeraman beruangnya, membuat pria itu linglung dan remuk. Semacam kepompong yang penuh gigi terbentuk di sekelilingnya, dan semua sekutu tak terlihatnya. Bertanya-tanya bagaimana mereka akan memecahkannya, tapi Haruto terus maju, memperingatkannya bahwa dia akan menyesal karena mencuri pedang itu. Haruto lalu melarutkan jaringnya untuk melancarkan serangan terakhirnya, tapi pria itu sudah menghilang. Kurosaki tiba-tiba muncul dari belakang, mengatakan dia sempat terkejut sesaat. Tanpa bayangan itu di dekatnya, dia pasti sudah tamat oleh kemampuan yang sungguh tidak berguna itu. Saat itulah ia akhirnya mengerti betapa putus asanya para pemburu tingkat tinggi. Ketika mereka tak bisa memahami apa yang sedang terjadi, Hermeto lalu menyuruhnya tenang, dan bertanya apa dia bahkan tidak tahu nama panggilannya sendiri. Sang penyalur mana, kan? Ini pertama kalinya ia mencoba mengirim mana sejauh itu, tapi sepertinya berhasil saat itu juga. Si bodoh itu merasakan tekanan. Kurosaki mengaku tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi tiba-tiba ia meluap dengan mana dan siap membalas dendam pada bajingan itu. Sebuah pentagram energi muncul di langit, dan Kurosaki tahu jika ia menerima serangan itu, ia tidak akan selamat, sama sekali tidak ada harapan. Ia segera memerintahkan agar kegunaan itu dinonaktifkan.
Dan lalu, bajingan itu menyerang saat semua mana yang tersimpan mulai menyebar. Dengan itu, dungeon golem gunung akan dipasang ulang dan diatur ulang. Wah, gila, bagaimana itu bisa terjadi? Apa waktu akan kembali? Kurasa tidak, bukan begitu. Itu hanya mulai menyusun kembali batu-batu golem, dan tentu saja, para makhluk itu akan muncul kembali dari awal saat itu juga. Golem pertama langsung menyerbu untuk meninju Kurosaki. Masalahnya adalah, ia masih di bawah efek gas yang mencegahnya menyerap mana. Semua mana yang dimilikinya adalah yang telah disalurkan oleh teman kita itu. Dan yang lebih parahnya, ia harus mempertahankan penghalang itu sampai semua orang terbangun. Lalu saat ia menoleh ke belakang, ia melihat Nana sekali lagi memukuli bos itu. Sedikit bingung, ia mengetahui darinya bahwa ia bahkan tidak tahu nama panggilan Hermeto. Si pemberi mana yang licik itu, Ares, yang berdiri di sampingnya, berkomentar bahwa kemampuan anak itu tampaknya adalah kekuatan untuk mendistribusikan mana tak terbatas kepada sekutunya. Tetapi Shirosaki menganggap itu sangat aneh, distribusi mana semacam ini seharusnya adalah ranah mutlak seorang pendeta, lagi pula seorang hunter. Di level Nanase akan membutuhkan jumlah mana yang luar biasa, tidak sembarang orang bisa menyediakannya. Terlebih lagi, bukan hanya dia, semua orang ikut bertarung, yang sama sekali tidak masuk akal. Kecuali dia benar-benar mampu menghasilkan mana tak terbatas. Dia bahkan tidak tahu kemampuan unik seperti itu ada. Jika itu benar, memiliki Haruto di guild akan jauh lebih baik daripada terus-menerus berburu. Golem mana tak terbatas itu, kan, masuk akal sampai batas tertentu, meski begitu, tetap saja membingungkan. Karena tidak ada yang terlihat putus asa akan mana, kecuali mereka benar-benar kehabisan. Barulah mereka sangat membutuhkannya, lalu Nana menjelaskan semuanya. Semua yang terjadi di jembatan itu adalah ulah guild menara darah sialan itu. Dren setuju, namun ia menunjukkan bahwa sekarang dungeon telah direset. Dan ini bisa terjadi lagi. Bagaimanapun juga, Ares bersikeras bahwa tidak semudah itu mereset dungeon. Jika tidak, mereka tidak akan menunggu hingga momen sepenting ini. Setidaknya dengan reset ini, dia yakin peluang dungeon rahasia muncul telah meningkat secara drastis. Nanase, di sisi lain, merasa ada yang tidak beres, jumlah golem jauh lebih sedikit kali ini. Shiraseki langsung menyadari bahwa mereka yang ia lelehkan dengan api biru tidak kembali hidup lagi, dan kini keduanya mengkhawatirkan Haruto kesayangan kita. Khawatir ia mungkin telah terbunuh. Akhirnya, orang-orang mulai peduli pada anak kita. Padahal, ia di luar sana sedang kacau balau, membenci dirinya sendiri karena membiarkan pria itu lolos. Begitu dungeon direset, Haruto langsung menyerbu, tapi pria itu dengan mudah mempertahankan diri. Ia memperingatkan bahwa hunter level rendah seperti Haruto tidak akan punya kesempatan. Meski begitu, Haruto langsung mencengkeram tangannya dan mengaktifkan jaring yang mengunci pria itu di tempat. Ia murka. Pria itu berjuang melepaskan diri, berteriak bahwa bajingan itu seperti serangga menjijikan. Lalu, sebuah ledakan terjadi di bawah mereka. Kurosaki telah melepaskan kekuatan pedangnya. Sedetik kemudian, Haruto menemukan dirinya tergeletak di tumpukan salju, dan ketika ia melihat sekeliling, tak ada seorang pun terlihat. Sementara itu, di asosiasi hunter, dua pria di sebelah kanan berkata agar tidak perlu khawatir karena guru Shirasaki bersama sebuah kelompok. Pria berjanggut kambing itu membalas bahwa masalah terbesar sekarang adalah bagaimana mereka akan menangani menara darah yang disebut-sebut itu. Karena mereka tidak punya banyak informasi, pria berjas hitam itu membanting tablet ke atas meja dan berkata bahwa Midas Guild telah mengungkap beberapa hal. Takeuchi lalu menjelaskan bahwa orang-orang ini begitu percaya diri berkat keterlibatan sebuah guild internasional bernama Starfield. Kedua pria itu terkejut. Pria berjanggut kambing itu bahkan bertanya, mengapa guild raksasa seperti itu mau melakukan manuver di tempat sekecil Jepang? Si botak itu menambahkan bahwa justru hal itulah yang membuatnya ketakutan. Apapun yang terjadi di dungeon ini sangat dahsyat 15 tahun lalu saat insiden itu terjadi. Asteris dungeon ini meledak dan sekumpulan golem mulai mengamuk di kota. Saat itu, salah satu pendeta terkuat di dunia, Nishiera Tomoka berhasil menyegel mereka kembali. Sial, aku bahkan sempat mencatat namanya, hanya untuk mengetahui di panel berikutnya bahwa dia sudah meninggal. Sayang sekali, Takeuchi. Dia kemudian berkomentar bahwa benda yang disegel di dungeon itu sangat aneh. Karena itu menarik perhatian orang-orang dari negara lain. Dia juga menyebutkan bahwa Putri Nishihara terlibat dalam semua ini. Dan ya, kita semua mengenalnya, Eris kita tercinta. Setidaknya, dia percaya ibunya masih hidup. Si kumis samping bertanya apakah dia mencari pedang itu atau hanya tertarik untuk mencari tahu tentang kematian ibunya. Saat itulah si botak menjelaskan bahwa kematian Nishihara tidak pernah dikonfirmasi, membuat semua orang bingung. Semua orang ini sudah dinyatakan meninggal, lalu kenapa ada ketidakpastian ini? Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa seorang hunter meninggalkan dungeon ini baru 5 tahun yang lalu dan menyaksikan Nishihara di sana, datang dari wilayahnya sendiri. Masalahnya, Starfield belum mengungkapkan lebih banyak dari itu. Yang dia tahu hanyalah banyak hal terjadi di sana.
Tepat saat dia hendak berbicara, seseorang membuka pintu mengumumkan bahwa mereka dalam masalah. Presiden memerintahkannya untuk segera menjelaskan apa yang begitu penting hingga menghentikan rapat. Dia menekan kontrol dan melaporkan bahwa Dungeon sedang runtuh. Dari balik mobil, seseorang mengirim pesan minta bantuan. Sekelompok golem tiba-tiba muncul di kota dan berkeliaran di mana-mana. Semua orang dalam rapat terlonjak kaget. Takeuchi tahu, itu adalah makhluk-makhluk yang sama, yang seharusnya diburu di salju, jauh di dalam dungeon. Kurosaki masih babak belur parah. Arita bertanya, apakah semuanya akan berhasil? Ini pertama kalinya dia melihatnya terluka separah itu. Dia menyuruhnya untuk melihat sendiri saja. Mereka akhirnya menemukan jantung tersembunyi gunung itu, tepat di seberang jembatan. Di sanalah letaknya pintu masuk rahasia. Arita langsung bersemangat. Akhirnya, dia akan mendapatkan jantung golem raksasa. Tim mereka maju menyeberangi jembatan. Sementara itu, Satoru berada di dekat situ, tak terlihat. Mengamati semuanya terungkap. Dia tidak pernah membayangkan kalau orang-orang ini bakal benar-benar menemukan hal semacam ini. Salah satu pria bertopeng mengulurkan tangan dan merasakan penghalang aneh, memperingatkan bos bahwa ada sesuatu yang menghalangi jalan. Kurosaki mengulurkan tangannya, berpikir bahwa orang-orang Starfield sialan itu benar-benar punya semua intel. Ini sudah pasti tempat yang disegel 15 tahun lalu oleh Nishihara Tomoka yang agung. Dia lalu memperingatkan semuanya untuk bersiap menembus penghalang itu, serta mengingatkan mereka agar tidak terdistraksi. Hal itu mendorong Arita untuk menggunakan semua kapsul mananya untuk mengembalikan keadaan pedang. Lalu tiba-tiba, ia menoleh ke belakang dan berkata, ada tikus di dekat sini. Ia mengarahkan pedangnya ke jembatan. Sungguh berani sekali, gumamnya, sementara guildnya buru-buru menyelinap. Satoru tiba-tiba menyadari, kita tamat. Lalu Kurosaki melayangkan tebasan padanya. Adegan beralih ke area lain. Seekor kelinci sedang melompat-lompat ketika entah dari mana seekor golem kecil muncul dan mencoleknya. Golem itu lalu merebut kristal si kelinci dan mulai melahapnya. Wah, tiba-tiba saja anak kita ini dapat peliharaan golem kecil. Seolah dia berkata, dapat dari mana, woi? Dan sepertinya, ia sedang memberi makan makhluk itu dengan kristal manusia agar bisa berkembang biak tanpa batas. Lalu, saat ia menyentuh inti golem itu, ia jelas menyalin dan mengakuisisi kemampuannya. Ia bisa membuat golem level 1. Dan bahkan zira golem level 1 di atas itu. Ia bisa berbagi penglihatan dan pendengaran dengan golem itu untuk melihat apa yang sedang dilakukannya. Satu-satunya masalah, ia tidak bisa menyerap kemampuan itu hanya dengan mengcopy dan menempel. Tapi itemnya sendiri sudah cukup. Lebih kerennya lagi, ia bisa menyalin inti itu sendiri, yang akan membiarkannya solo dungeon sendirian tanpa bantuan. Di level 1 saja sudah sebesar itu. Coba bayangkan di level 10 nanti akan sebesar apa. Namun, tiba-tiba saja golem itu bergeser ke samping. Saat Haruto menoleh, ternyata Satoru berlari dengan panik ke arahnya. Ia langsung menerjang, memeluknya erat-erat, dan melingkarkan kakinya, bilang dia ketakutan setengah mati. Bahkan tidak ada reuni epik, mereka berdua sudah lari terbirit-birit. Saat Satoru menjelaskan bahwa dia telah menemukan dungeon rahasia, sepertinya saat Kurosaki melancarkan serangannya, salah satu anggota dari Guild Futuro terlibat. Dengan kata lain, Kurosaki, si pria tato ini punya ide yang sama dengannya untuk meninggalkan seseorang berjaga secara tak terlihat. Satoru lalu menyebutkan ada seorang gadis bersama mereka, entah kenapa. Dia dibekali mesin mana dan sudah memulai proses tertentu. Dia sempat berpikir untuk menghentikannya, seperti yang Haruto perintahkan. Tapi dia terlalu takut sampai kabur. Anak kita bilang semuanya baik-baik saja. Informasi itu saja sudah cukup. Lalu Satoru berkata dia melihat sesuatu yang sangat familiar. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan apa itu, dia bertanya, kenapa ada golem kecil mengikuti mereka berdua? Haruto menjawab agar tidak mengkhawatirkannya, bilang itu cuma minion miliknya. Si bodoh itu hanya berdiri di sana, berpikir golem itu lucu sekali. Di adegan selanjutnya, mereka sudah berada di jembatan di luar dungeon, mencari Kurosaki. Sang protagonis menyuruh Satoru untuk menjemput dua orang lainnya. Sementara dia menunggu di sana, Satoru merasa tidak aman, tapi sang protagonis menenangkannya dengan berkata, dia punya golem kecil untuk mengawasi semuanya di sekitar. Jadi, Satoru tidak punya banyak pilihan. Dan anak kita bahkan menyerahkan inti golem. Dengan begitu, dia bisa punya minionnya sendiri. Padahal terlihat lemah, serangannya benar-benar dahsyat. Si bocah itu jelas kegiranan setengah mati karena dapat barang semahal ini. Bukannya Haruto menyerahkan yang asli dan menyimpan semua salinan buatannya. Haruto mulai menyukai si bocah tenil ini. Meskipun dia sudah jadi miliarder super kaya, pria triliuner, ternyata dia cukup rendah hati. Dengan begitu, Haruto mengaktifkan inti golemnya sekali lagi saat kemampuannya bekerja. Aku belum sempat mengomentari ini sebelumnya. Dikatakan kalau golem bisa mengambil bentuk apapun yang dia bayangkan. Makanya, kali ini dia membuatnya mirip burung kecil. Dan dengan indera yang berbagi, dia jadi bisa mengawasi semuanya dengan mudah.
yang mereka lakukan. Tak lama kemudian, dia melihat gadis itu memegang pedang. Dan menyadari kalau dia adalah gadis yang Satoru sebutkan. Masalahnya, ada apa dengan pedang itu ya? Dan kenapa begitu banyak mana melayang-layang di sekitarnya? Arita mengaktifkan kemampuan prolesinya. Dan semburan energi besar mulai tercurah ke dalam pedang. Dan astaga, daya tahannya naik dari 6% jadi 100%. Gila, kemampuan prolesi itu memang OP banget. Kupikir cuma pemulihan sedikit, padahal itu benar-benar reset pedangnya dari nol. Dia sampai benar-benar kelelahan. Sementara itu, Kurosaki berterima kasih padanya karena sudah memulihkan daya tahannya sampai penuh. Kau harus hati-hati, Nona. Sekarang daya tahannya pulih, pedang ini bisa memenggal kepalamu. Mendengar semua ini, Haruto menyadari bahwa kemampuan untuk memulihkan pedang seperti itu seharusnya tidak ada. Mungkin dia seperti dirinya, seseorang yang alih-alih memiliki kemampuan, malah punya anugerah atau kutukan. Dan si brengsek licik itu sudah merencanakan untuk meniru bakatnya. Meskipun mungkin tidak mudah untuk membunuh suaminya, saat itulah dia bertanya-tanya, bisakah dia benar-benar meniru kemampuan orang lain? Dia awalnya berpikir untuk mencobanya pada seseorang. Tetapi yang lebih penting, dia ingin menjadikan gadis itu sekutu. Kurosaki kemudian merayakan, mengatakan bahwa waktunya akhirnya tiba untuk menghancurkan penghalang. Di tempat ini, tanpa banyak kesulitan, dia memasukkan pedang Kalisius. Dan si gerombolan rantai mulai putus. Sebuah lingkaran besar muncul dan hembusan angin kencang bertiup. Sementara rekan kita mengamati semuanya dari jauh. Dia tahu bahwa ini adalah penghalang yang mencegah siapapun masuk. Kurosaki kemudian terus merayakan bahwa tanpa kunci dan informasi Starfield, tidak akan ada cara baginya untuk sampai ke sini. Hanya pedang itu yang bisa menghancurkan penghalang yang diciptakan oleh Nishihara. Arita memintanya menjelaskan mengapa. Dia menjelaskan bahwa pemilik asli pedang itu di masa lalu adalah suami Nishihara, yang dikenal sebagai Frederick Hook. Dia menghilang di dungeon ini 15 tahun yang lalu. Dan saat itulah dia menyegel seluruh tempat itu. Hanya menyisakan pedang dengan kekuatan untuk menghancurkan agar dia bisa kembali. Begitu banyak detail yang tidak diketahui rekan kita. Dia bahkan mengenali nama Frederick. Pria itu dulu dianggap dewa pedang, dan ternyata keluarga Ares jauh lebih penting. Penting daripada yang pernah dia bayangkan. Lalu, si berandalan kecil itu bilang dia bosan bicara. Dan waktunya untuk menghancurkan. Dengan sebuah bilah tertancap kuat, dia mengaktifkan peningkatan level. Seluruh area bermandikan cahaya kemasan, membutakan semua orang, dan bahkan menghancurkan golem di sekitarnya. Pantas saja mereka harus memulihkan durabilitasnya. Mana mungkin 6% itu akan cukup. Akhirnya, penghalang itu mulai runtuh. Kurosaki bersorak riang, mengatakan dia tidak pernah menyangka itu hanyalah hologram. Sekarang waktunya memasuki tempat ini dan menemukan jantung golem. Setelah bertahun-tahun, masalahnya adalah berkat Haruto. Dia tidak tahu apakah harus menunggu yang lain tiba atau mengejar mereka sendirian. Sementara itu, di Italia Selatan, di sebuah dungeon peringkat, pemandangan seorang hunter yang terpotong-potong di tanah, itu sungguh tak bisa dipercaya. Saat dia terbaring sekarat, pria itu bergumam bahwa membunuhnya saja sudah cukup. Jadi kenapa membunuh semua orang? Pria bersarung tangan putih menjawab bahwa jika hanya dia yang mati, dia akan dicap pembunuh. Sedangkan jika semua orang mati, itu hanya akan disebut kecelakaan dungeon. Sial, dengan jentikan jari tangannya, dia menguapkan pria itu. Astaga, kemampuan kendali lain. Anak ini punya trik, saat seseorang mati, kemampuannya berpindah ke orang terdekat yang bisa menggunakannya. Ya, mengingat Ctrl A, itu seperti pilih semua, itu masuk akal, kan? Dia menebas leher seseorang, dan kau bisa lihat dia punya kemampuan kejut kecil yang mirip seperti Haruto. Bagaimana jika sekarang dia pakai kemampuan A untuk memilih semua orang, lalu kemampuan X untuk memotong target yang terpilih? Seolah dia menciptakan semacam kawah spasial, dan semua orang lenyap begitu saja. Lalu dia merasa ada yang mendekat, dan saat dia berbalik, itu seorang elf, atau mungkin seorang wanita elf. Aku belum yakin. Orang itu memuji kemampuan miliknya, bilang kalau kemampuannya terus berevolusi. Dia membalas kalau dia benci kemampuan ini memaksanya membunuh orang untuk mencuri kemampuan kutukan mereka. Oh, jadi dia mencuri kemampuan setiap orang? Ya, gawat, protagonis kita harus hati-hati. Jika tersebar kabar ada Raja Kemampuan C dan Kemampuan D di sekitar, dia akan mulai memburunya. Elf itu pakai rok, tapi aku belum yakin bisa mempercayainya. Guys, para penulis ini sering menipuku akhir-akhir ini. Aku mulai skeptis. Elf itu bilang kemampuan satu-satunya yang bisa disalin tanpa membunuh adalah kemampuan C yang terkenal itu. Sang bos membalas kalau mereka sudah lama mencari bajingan itu, tapi tidak punya petunjuk di mana dia berada. Mungkin kemampuan C itu bahkan tidak ada. Aku bilang padamu, aku rasa dia itu cowok, teman-teman. Ah, dasar penulis licik. Kau kira kau bisa membodohiku? Ya, aku ini tangguh, bro. Lalu dia menjelaskan bahwa orang dengan kemampuan C memang ada di dimensinya. Jadi dia pasti ada di dimensi ini juga. Salah satu orang bertanya, di mana kemampuan F?
Dan yang lain bertanya-tanya, apa yang terjadi pada kemampuan Z? Aduh, banyak banget kemampuannya. Pada saat itu, mereka menyebutkan bahwa penghalang yang dipasang Nishihara baru saja rusak. Karasue memang penting, tapi yang lebih krusial adalah mendapatkan jantung golem. Wajib punya, jika ingin menggunakan kemampuan terkutuk itu secara maksimal. Kembali ke dungeon, Shirosaki terlihat sudah tiba. Sepertinya mereka berlari ke sana, tapi tak menemukan siapapun. Kelihatannya si kesayangan kita, Haruto kembali dan memanggil semua orang, kan? Anak pintar, jujur saja, jika dia sendirian lagi melawan pria itu, dia akan makin kesulitan. Hanya ada satu jalan, jadi dia tahu langkah terbaik adalah menerobos maju.